saya bilang itu permasalahan ini bersumber dari karena umat muslim yang saya lihat di sini itu sudah tidak percaya lagi dengan Al-Qur'an. Gitu loh. Itulah kenapa framing. Jangan, aduh. Nah, kan dipotong lagi kan. Ini Pak Irsa tuh. Saya heran kalau saya ngomong itu Diam dulu Pak dipotong. Irsa, diam dulu ya. Silakan ngomong. Iya, jadi kalau sebenarnya kalau kita membaca Al-Qur'an, tidak pernah Al-Qur'an itu memerintahkan kepada umat muslim bahwa bergurulah kalian kepada ini, bacalah kitab ini, enggak pernah ada itu. Bahkan kalau memahami Quran itu enggak pernah seperti yang disebut-sebutkan oleh Ustadz Romli tadi. Gitu loh. Al-Quran itu jelas mengatakan kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Bukan suruh baca bukunya ini, bacanya itu di mana ini, tertulis itu, Dis? Di mana tertulis, Dis? Ya, itu kalau tidak salah di dalam surat Yunus ayat yang ke-90 ya, tidak salah ya. Yang bisa tampilkan itu siapa? Coba ditampilkan dulu di Joser. Edis aja suruh tampilin. Ya, sebelum tampilkan aja. Kayaknya kalau saya ngomong diganggu terus ini. Jangan nyundul-nyundul Pak Irsa, enggak enak. Kalau udah diatur, tadi kan Pak Irsa ya. Jadi begini. Ini tampilkan datanya dulu, Dis, baru ngomong. Lanjut. Boleh, silakan. Tampilkan dulu yang tadi. Yang kamu bilang itu. Tampilkan dulu datanya. Ya, silakan saja. Coba Yunus berapa itu? Ya kamu share screen lah, gimana? Saya nggak bisa, pakai HP saya cuman. Ada yang bisa nggak tampilkan itu datanya? Yunus ayat berapa? Yunus ayat berapa itu? 40 Pak ya? 90. Yunus 90. 90 apa Yunus 40? Ini pernah Edis tanyakan ke saya ini. Aduh, asik. Saya jawab, bisa jawab. Aduh, ayat berapa Yunus? Ayat berapa? Saya herannya tadi kalau muslim itu dikasih waktu banyak dan nggak pernah diganggu. Enggak, saya kasih waktu kamu, cuma kan lagi buka data. 90, ini 90. Itu Quran surat Yunus ayat 94. 94. Bu Rahma, tolong sestrinya diiniin biar Edis baca ini. Kalau nggak bisa baca ini diturunin dulu Bu Rahma. Ini turunin dulu. Supaya dia baca. Jadi kalau dia nggak bisa baca, nggak usah nyuruh kita nerjemahin tentang ayat-ayat. Oke, silakan. Iya. Nanti saya yang baca, saya berdasarkan kitab tafsir kok. Kenapa kok seperti ini? Apakah umat muslim di sini sudah tidak mengakui lagi terjemahan Al-Qur'an? Bacalah. Kamu berdasarkan terjemahannya, begitu ya? Enggak, ya udah. Kenapa saya harus baca Arabnya? Enggak, sudah banyak saya yang kan cuma nanya. Saya kan cuma nanya ini. Kamu berdasarkan terjemahan ya, atau jelas apa ya? Dong. Untuk apa itu diterjemahkan fungsinya buat apa? Ya udah, usah dijelasin. Saya kan cuma tanya. Iya, makanya bunyinya apa? Fungsi Al-Qur'an itu diterjemahkan buat apa sih? Enggak, bunyinya terjemahannya gimana sih saya nanyakan terjemahan? Iya, mana ayatnya ditampilkan? Enggak ditampilkan ayatnya mana? Tampilkan terjemahannya. Enggak usah. Tujuannya diterjemahkan supaya si awam dan manula itu tidak sesat. Nah, jadi awam itu bukan kelasnya untuk meneliti Al-Quran, karena hanya level terjemah. Jadi kalau hanya level terjemah berarti level awam. Kalau level awam belum bisa kemudian mengkritisi Quran. Anda tanya kan apa fungsinya diterjemahkan? Fungsi Al-Quran diterjemahkan untuk awam dan manula. Jadi awam dan manula kelasnya belum bisa mengkritisi Al-Quran. Kamu levelnya di mana, Edis? Terjemah. Kalau saya bicara. Enggak, saya tanya, kamu levelnya di mana? Terjemah. Kita nggak berdebat. Enggak, saya tanya levelmu, kamu levelmu diterjemah atau sudah masuk ke tafsir atau Anda sudah bisa masuk ke nahwu sharaf? Kamu mau anggap saya tanya kamu Edis levelmu di mana? Jawab aja dulu supaya teman-teman kita yang muslim di sini. Level saya di atas kalian. Oh, berarti oke. Silakan Anda membaca ayatnya dulu. Saya ingin tahu. Teman-teman muslim. Udah dibaca. Loh, katanya levelnya di atas saya. Urusannya apa kalau harus kalau kamu levelmu di atas saya, berarti minimal kamu udah bisa baca original teksnya. Ini bukan Bible. Saya katakan samamu, Edis, ini bukan Bible. Ini Al-Quran. Iya, buat apa fungsinya? Anda mau membahas Al-Quran atau mau bahas terjemah?
ini dulu. Oke, ya. Berarti kamu bukan mau bahas Al-Quran kan? Kamu mau bahas terjemah. Oke, silakan teman-teman Muslim, moderator. Edis, kamu mau bahas Al-Quran atau terjemah? Ini dulu. Sudah saya bilang terjemah. Oke, kalau begitu jangan kau katakan bahwa kamu lebih hebat daripada orang Muslim. Ternyata levelmu cuma level terjemah. Kita nggak berdebat tentang itu nanti debat khusus. Ini masalah keilmuan, ini disiplin ilmu. Ini bukan Bible. Ini bukan karangan Lukas, Markus, Paulus. Ini Al-Quran. Enggak, ini saya arahkan dulu. Jadi kalau saudara hanya level terjemah, katakan mau bahas terjemah. Jangan bilang bahas Al-Quran. Apalagi Anda mengatakan Anda lebih paham Al-Quran. Saya lihat akun Anda itu adalah pakar sejarah, kan? Berarti Anda sudah paham daripada kami. Membacanya aja bisa nggak kau? Kalau saya ngomong dipotong. Bukan masalah itu, Edis. Tidak etis kau membahas Al-Quran. Belum etis kau membahas Al-Quran. Membacanya saja kamu belum bisa. Loh, itu fakta. Itu fakta. Bagaimana mungkin? Dengar Edis. Bagaimana mungkin seseorang mampu mengkritisi buku kimia sementara rumus-rumus kimia aja dia nggak bisa baca? Itu orang sinting namanya, Edis. Orang gila itu namanya. Kamu nggak bisa bahasa. Dengar. Ada buku bahasa Inggris, kamu nggak bisa membacanya. Lalu kemudian kamu mau mengkritisi isinya. Itu kau sinting atau kau gila tuh? Hah? Apa diterjemahin? Lah, makanya aku bilang samamu, kamu mau bahas terjemah atau Al-Quran? Udah dibilang terjemah kok balik-balik. Nah, kalau hanya terjemah berarti kamu belum layak untuk mengajarkan kami yang bisa baca. Kamu. Nah, itu dia, Edis. Bersyukurlah kau dikasih panggung di sini. Ngerti? Jadi jangan sok-sokan. Kamu hanya level anak TK dalam perspektif ajaran agama Islam karena kamu hanya terjemah. Oke? Nah, teman-teman dari pihak Muslim itu juga sama aja membohongi orang kan pakai bahasa beginian. Teman-teman, dengarkan dulu, dengar. Ini edis kedua, dengarkan edis kedua. Saya katakan kepada kamu ya, kaidah Islam di dalam memahami Al-Quran, terjemah itu untuk awam dan manula. Level kalian di mana? Saya nawu sorof itu juga cuma dipakai buat bohong itu, buat membohongi. Ayo Anda buktikan. Kita lihat. Coba kamu jelaskan itu. Enggak, kita buktikan dulu apa yang Anda. Itu apa? Loh, jadi kamu nggak tahu nahu sorab. Kamu nggak tahu nahu sorab. Baru kau katakan itu adalah penipuan. Apa dasarmu mengatakan nahu sorab itu penipuan? Apa dasarmu? Kamu tahu apa itu golok-golok? Apa itu? Enggak, saya tanya samamu, apa tujuan? Apa dasarmu mengatakan ilmu nahu itu adalah penipuan? Untuk membohongi orang, ya, sekarang kamu coba buktikan bahwa ilmu nahu sorab itu untuk membohongi orang. Silakan. Iya. Coba kamu definisikan dulu apa itu nahu. Loh, kok jadi saya tuyul? Kamu yang harus, kamu yang menuduh. Kamu yang buktikan. Sekarang kamu tunjukkan wajah wasna bibani Israel Bahra. Coba kamu jelaskan kepada saya bahwa nahu sorab itu nenekmu kiper. Kau baca, saya sudah bacakan. Sekarang kau jelaskan mengenai ayat ini dengan ilmu sorab supaya kita bisa buktikan bahwa ternyata kau betul ilmu nahu sorab itu untuk membohongi. Sebentar. Kamu terjemahkan ini ya. Dengar. Kamu menuduh ilmu nahu sorab. Umat terjemah dengar. Kamu mengatakan bahwa nahu sorab itu untuk membohongi. Silakan Anda buktikan dari kata ini. Wajah wasna bibani Israel bahra wa atsba'ahum. Silakan. Terapkan kepada saya, jelaskan kepada kita di sini nahu sorab itu yang mengatakan bahwa kamu itu mengatakan itu hanya pembohongan. Silakan. Coba kamu definisikan dulu apa itu. Saya definisikan. Saya definisikan menurut Imam Sibawe ya, pakar nahwu sorof bahwa ilmu nahwu jadi udah menurut ini lagi. Adalah sebentar dengarkan saya.
ilmu itu bersanad, Edis. Di Islam itu begitu. Iya, harus menyebut nama ilmunya itu akarnya, batangnya dari sana. Baru kemudian merujuk kepada batang dan ranting. Tidak seperti kalian. Tidak seperti kalian gitu loh. Itu katamu, kata Quran enggak seperti itu. Ini kan berbicara mengenai disiplin ilmu nahwu sharaf. Memutarbalikkan kata-kata. Ini kan berbicara mengenai nahwu sharaf gitu loh. Iya, Quran. Gimana ceritanya? Anda ingin mengkritisi Quran. Kami memiliki disiplin ilmu. Ketika kalian mengatakan menguasai nahwu sharaf, kalian menuduh itu ada pembohongan. Sekarang buktikan. Di mana ada Quran nyebut nahwu sharaf? Sama seperti saya mengatakan, kalian itu menipu kalau Anda mengatakan bahwa kitab kalian itu adalah Injil, firman Tuhan. Kalian menipu, saya bisa buktikan. Di mana Quran nyebut nahwu sharaf? Di mana Quran nyebut nahwu sharaf? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu ayatnya. Quran itu tidak pernah menyebut-nyebut nahwu sharaf. Gitu. Iya, sekarang begini, kan saya tanya tadi, kamu levelmu di mana di dalam mengkaji Quran? Iya, itu nanti debat. Nah, saya tanya, bukan Edis, kamu itu harus sadar kelas. Kamu harus sadar kelas dulu. Ini Al-Quran yang kamu hadapi, bukan Bible. Terus Edis, yang kau hadapi ini Al-Quran, bukan Bible. Kalau Bible itu adalah terjemahan. Nah, sekarang kalau Anda hanya bisa terjemahan Al-Quran, katakan saya ingin membahas terjemahan Al-Quran. Jangan kau katakan ingin membahas Quran. Udah saya bilang itu berkali-kali tadi sama kamu. Oke, berarti dengar, sebelum saya serahkan ke teman-teman, saya katakan samamu, kalau levelmu hanya terjemahan, kamu jangan sok mengajari kita. Oke, kamu levelnya mau belajar di sini supaya teman-teman Muslim itu ngajarkan kalian gitu loh. Ya, paham ya? Menambahkan sedikit Pak Usuma begini. Di mana dikatakan di dalam Quran, jika Anda dalam keraguan-raguan belajarlah nahwu sharaf. Enggak ada. Saya jawab semua itu. Iya, enggak ada nahwu sharaf. Astagfirullah. Jadi begini, antara satu aja sama gua juga. Ini loh, bukan firman Tuhan. Saya bilang enggak tahu Zulkifli ini panik kalau ada saya itu dia selalu panik. Enggak, bukan panik sama Edis. Dengarkan dulu Edis. Kau ngaku di mana-mana kamu pakar Al-Quran, tapi kau membaca saja nggak bisa. Gimana itu? Untuk apa para penerjemah itu kalau berbicara mengenai terjemah berarti bukan berbicara mengenai Al-Quran. Disiplin Al-Quran dengan disiplin terjemah itu beda. Iya, kita orang Arab kita. Bukan masalah Arabnya atau bukan, Edis. Al-Quran bukan firman Tuhan. Ini masalah kitab sucinya umat Islam. Dengar dulu. Kitab sucinya umat Islam itu memiliki kaidah ilmu di dalam mengkajinya, di dalam menjabarkan. Beda dengan kitabmu. Kitabmu itu beda dengan Al-Quran gitu loh. Nah, sekarang gak usah panjang lebar. Kalau levelmu hanya terjemah, yuk silakan hadapi teman-teman saya mengkaji terjemah. Gitu, Edis. Terima kasih. Sekarang kasih kesempatan saya bicara. Ya, silakan moderator diambil alih. Hanya saya sadarkan saja Edis. Kasihan kalau dia ketinggian seperti Paulus, tapi ternyata dia hanya terjemah. Silakan lanjut. Baik, jadi saya jawab ya. Jadi pertama-tama begini, ada satu pepatah yang sangat terkenal. Dikatakan begini, kullu bidatin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yang artinya itu bukan pepatah hadis itu. Itu apa? Itu bukan pepatah, itu tuyul. Gigimu itu loh, gigimu itu langsung tahu. Jangan panik nih. Bukan panik. Kita cuma mengingatkan kamu, hati-hati kau berbicara tentang Islam, itu hadits, bukan pepatah, bukan syair seperti kitabmu. Pepatah itu apa sih, saya tanya kamu? Kau nggak usah kayak begitu. Kau katakan tadi ada pepatah, sementara itu adalah hadits. Pepatah itu apa? Udah. Kamu kalau masih seperti ini, saya perintahkan nanti kamu di blacklist di MMCI. Nah, kan panik kan? Bukan panik. Kami butuh Kristen yang punya ilmu. Kami butuh orang Kristen yang bisa mengkritisi Al-Quran. Bukan seperti kamu, gitu loh. Kamu udah kejang-kejang. Mudah saja, tunjukin aja di mana di Quran nahwu sorof itu. Minimal kalau mau kritis. Kamu aja nggak ngerti apa itu nahwu sorof. Udah tuyul. Silakan Edis, kamu hanya ingin mengkaji tentang terjemah. Silakan teman-teman Muslim
Silakan teman Muslim, silakan. Jangan masuk ke Al-Quran, terjemahan aja, silakan. Baik. Kalau saya Bible lanjutkan. ada masalah dengan terjemahannya, kenapa harus ini kembali kan- ke bahasa aslinya? Ini nggak tahu ini. Entah kenapa kalau saya bicara itu selalu Sebelum diganggu. kamu mulai. Gini untuk semuanya ya, untuk Pak Edis, kalau Anda ingin bertanya tentang Al-Quran, Anda juga harus siap ditanya balik tentang Bible. Jangan bertanya tentang Al-Quran terus, tetapi Anda harus menjelaskan tentang isi di dalam Bible Anda sendiri yang penuh dengan itu, apa Nanti kami namanya? yang jelaskan Seperti itu. Oh, oke. Kalau dia Silakan memang dijelaskan. spesialisnya itu. Karena Kapan dari saya tadi bisa Anda ngomong sudah ini? membahas Al-Quran, Enggak, giliran yang saya tanya, kami kapan saya membahas bisa tentang ngomong? Bible Anda dan Anda jelaskan tentang isi dalam Selesaikan Bible dulu, Anda. jangan dibalik begitu. Balik ke Kenapa topik saya kalau gimana? ngomong kok dipotong ini terus? Anda pakar. Oke, teman-teman. Oke, Edis tidak akan mungkin mau ditanya tentang Bible karena dia tahu Bible itu apa. Sekarang dia mau bahas terjemah. Teman-teman Muslim, sahabat saya moderator, silakan tunjukkan kepada siapa dia harus hadapi orang ini. Siap, Komandan. Saya izin menghadapi Komandan. Baik, saya lanjutkan ya. silakan. Jadi begini. Sebentar, sebelum sampean ngoceh, sebentar saya terus akan dari menjawab tadi. ayat Saya nggak tadi. ngomong-ngomong. Jangan Dari ngomong, tadi saya sebentar akan terus. jawab. Biar Pak Edis ngomong Surat dulu, Yunus Ustaz Ramli, biarin dulu. 94 itu Mau dulu, ngomong apa dia? sebentar. Sampai di mana dia? Ya, Oke, Dari silakan. tadi sebentar terus. Saya nggak enggak, karena saya akan Kalian orang menjawab yang 10, sampean saya tanyakan. sendiri. Dengarkan dulu, Edis. Kalian panik. Iya, Kalau panik ngomong jangan gitu begitu. Edis, Kalau bicara dengarkan itu dulu, kejang-kejang saya menjelaskan semua. yang sampean tanya Tadi itu. Ustadz Romli sudah ngomong panjang lebar. Belum jangan- menjawab sampean. Belum, Saya belum. menjawab Kalau kalian sampean. menyela, Oke, kita juga harus saya ambil menyela. alih ya. Sorry, saya ambil alih jadi moderator ya. Sorry. Bisa tolong ada timer nggak? Enggak, saya 2 menit aja, Ya, Bunda. Edis dikasih timer. Iya. Anak biar TK. nggak Jadi bertumpuk, begini. Bunda. Iya, biar Jadi, nggak bertumpuk. Gus, Bentar, gantian. Gus Bentar, Romli, bentar. tadi antum kan sudah bicara panjang lebar. Edis sebentar. Aku ambil alih. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Biar suara nggak sakit ya, telinga bertumpuk-tumpuk yang bicara. Oke, siapa yang mau berbicara dulu? Saya Akan 2 menit menjawab tadi. Oke, bergantian antara Gus Romli dengan siapa yang izin barusan? Ya, gantian dulu. Siapa dulu yang mau Saya dulu karena Oke, menjawab silakan tadi. Ustadz Romli. Silakan. Terima kasih. Jadi begini, Edis. Quran surat Yunus 94 itu kan saya yang menemukan ya. Di sana saya tidak baca teks aslinya. Di sana ada perintah maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu ya. Terhadap persoalan ini ya, itu dari beberapa kitab tafsir ya. Yang mudah saja coba sampean lihat di tafsir Kemenak gitu, bahwa yang dimaksud baginda Nabi untuk bertanya kepada ahli kitab pada waktu itu khusus tentang sejarah nabi-nabi, bukan tentang ajaran, misalnya sejarah tentang Nabi Nuh, Nabi Musa dan yang lain-lain. Nah, tetapi karena mengingat pertentangan di antara para ahli kitab itu, maka ada hadis atau atsar yang menyatakan misalnya begini, bismillahirrahmanirrahim. La tas'alu ahlal kitabi fa innahum la yahdukum wa qabballu. Ya, jadi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma berkalam, jangan panjenengan semua bertanya kepada ahli kitab karena mereka tidak akan membimbing panjenengan semua, bahkan mereka telah sesat. Ya, ini silakan dibaca di dalam Fathul Bari, bayan Syarah Sahih Bukhari juz 6 halaman 334. Bahkan ya dijelaskan lebih lanjut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136 dan dalam Fathul Bari juga juz 5 halaman 291 dan juz 8 halaman 170, tidak juga dalam kitab Sunanul Kubronya Al-Baihaqi juz 10 halaman 163 bahwa terhadap kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ada 2 frase penting. Ini hadisnya panjang, saya baca intinya saja. Wala la tusaddiquhum wala tukadzibuhum, gitu loh. Jadi terhadap kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu jangan dibenarkan semuanya, jangan didustakan semuanya, karena di sana banyak
campur tangan tulisan manusia, dan juga masih ada sisa firman Tuhan, gitu loh. Itu semua silakan dibaca di dalam ya kitab tadi. Oleh karena itu ya, bahwa Quran surat Yunus ayat 94 itu sudah saya jelaskan maksudnya. Dan terhadap kitab-kitab sebelumnya, kalau informasinya itu sama dengan informasi Al-Quran, itulah kebenaran. Kalau tidak sama, itulah bukan kebenaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan penafsiran Quran surat Al-Maidah ayat 48, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi itu. Muhaiminan alaihi ini sesama maknanya dengan aminan alaih. Artinya ya, seperti itu tadi. Menurut siapa? Menurut ahli tafsir Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab tafsirnya yang terkenal Al-Bahrul Muhit juz 3 halaman 512. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan banyak ayat kita untuk berilmu. Juga kalau dalam hadis ratusan hadisnya. Salah satunya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Quran surat Al-Anbiya ayat 7 kalau tidak salah. Bertanyalah panjenengan semua kepada ahli dzikr. Ahli dzikr ini menurut Ibn Katsir, menurut As-Suyuti ya, adalah ahli ilmu tafsir atau ilmu hadis ya, mufassir atau muhaddis. Kalau panjenengan semua tidak tahu dari ayat ini, maka kita harus belajar kalau kitab tafsir kepada ulama-ulama tafsir, kalau tentang hadis kepada ulama-ulama hadis, yang mana para ulama itu mempunyai sanad atau silsilah keguruan dan ilmunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu saja jawaban saya. Kalau sampean butuh literasinya, apa saya foto kitab saya ruangan ini. Silakan sampean kalau bertanya berdasarkan literasi, jangan dengan bahasa yang memancing emosi. Kamu tidak bisa, kamu sendiri gak bisa baca kok. Tolong bahasanya yang enak, jangan menimbulkan kemarahan gitu loh. Nggak bisa ilmu, untuk bahasanya itu yang aneh-aneh. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Romli, Kiai Romli ya. Sekarang gantian dari pihak yang raisen ada lagi Pak Ersa ya. Silakan Pak Ersa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon maaf tadi mungkin Bang Elias aku nyundul-nyundul ya. Nyundul-nyundul karena ada narasi yang fatal ya menurut saya, makanya ini harus di-cut, jangan sampai melebar jauh. Yang disampaikan Edis bahwa kalian semua umat Islam itu enggak mempercayai Al-Quran. Ini fatal ini, makanya saya usaha nyundul. Jadi ungkapan ini itu jangan sampai apa yang Edis alami terus dilemparkan, karena Edis sendiri kan enggak meyakini. Kan itu, Edis enggak meyakini Quran, enggak meyakini hadis. Tapi coba menggoreng itu. Sementara itu banyak terjadi di tempatmu tadi yang tidak meyakini dengan biblosnya. Jadi ungkapan ini fatal ini. Jadi jangan sampai apa yang terjadi dalam dirimu terus memunculkan fitnah, subhat. Pilon juga sama. Hanya sebatas mengungkapkan, nggak mau menunjukkan data. Jadi karakter kayak gini ini kebingunganmu, terus dituduhkan ke umat Islam begitu. Ini nggak layak betul. Jadi aku tadi agak sedikit nyundul-nyundul supaya dikasih kesempatan, supaya orang awam itu tahu, jangan sampai melebar jauh. Ungkapan bahwa umat Islam tidak percaya Quran, naudzubillahi min dzalik. Umat Islam yakin dengan Qurannya. Banyak dari kalangan kalian, kebalikan itu yang terjadi. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik. Itu datanya ada di chat ya, ada di chat itu. Itu ya, menentukan kiblat pertama itu ada di situ. Apa ini Hatuha atau memang bergiliran menanggapi? Bagaimana Bang Zuma? Apa ini memang Hatuha? Saya rasa hanya bahas terjemah aja, Dek. Karena keilmuannya kayak mana? Baca aja nggak bisa dia. Mau head-to-head dengan modal apa ilmunya? Silakan yang lain. Ini silakan ada lagi. Ini. Silakan raise hand karena banyak yang karena saya pikir ini sudah terjadwal, jadi ya yang mau bicara tolong di raise hand biar saya panggilkan namanya, biar teratur.
Jadi nggak rebutan. Ini kapan saya ngomongnya nih? Silakan raise hand. Oh, kalau mau ngomong harus raise hand dulu. Ya, karena susah. Oke, Bang Bilun silakan. N26 Alpha. Ya, boleh saya share ini mengenai kiblat orang Islam ini. Tadi kan dia minta data. Ya, saya mohon izin ya. Nggak bisa ini. Bisa? Sebentar ya. Sebentar. Ya, oke, saya coba dulu. Nggak bisa ini. Oke, belum di share screen, tolong yang ada di live chat ya. Kalau ingin diskusi, speak up aja, ngomong aja. Nggak usah pindah ke tangan, ke jari mulutnya ya. Saya undang buat Ciga, buat Giga, buat siapa lagi? Buat ya ini. Sudah bisa lihat, silakan. Saya buka ya ini, kiblat ini ya. Nah, kita lihat, sebentar. Nah, ini. Bisa lihat ya. Nah, ini ada Mekah Petra. Nah, ini kiblat pertama orang Islam ini. Ini dihitung dengan pakai perbintangan ya, kalau dulu bisa kalau ditunjukkan ini arah, data dari mana Bilun, kemudian ini yang membuat siapa bisa tolong gini, tolong yang plot merah ini ya. Yang map enggak, kita kayak, butuh datanya dulu. Ini data sebentar, dari mana, kayak balon merah ini masjid Islam ini. Saya minta datanya ditunjukin, masjid ini data dari ini. ini gitu loh, Bilun. Ya ini Nabatiyah. Ya, jelasin. Karena ya, memang Muhammad itu keturunan orang Nabatiyah. Saya tidak tanya itu. Saya minta tolong jelaskan data kamu. Iya, ini kok kayak penulis Bible ya? Iya, selesaikan dulu saya bicara begini. Enggak, saya tidak akan izinkan kamu bicara kalau kamu hanya bernarasi tanpa kayak penulis Bible gitu ya. Hanya ngomong aja, nggak ada bukti. Enggak, mereka memang panik kalau Kristen bicara, panik mereka. Iya. Bukan, Kak. Lucu kalian ini. Ya begini, saya mau jelaskan. Garis keturunan Muhammad kalau memang dari Ismail harus pasti ke Nabatian itu. Dulu dijelaskan itu data ya, datanya dari mana. Di literatur kalian juga Muhammad itu berambut merah. Sama dengan Herodes kan? Atau orang Afrika. Herodes itu kaum Bani Edom itu namanya. Makanya kalian ini kan memang Bani Edom. Rambutnya merah, Edom kan merah. Ilmu dari mana lagi kau dapatkan ini kawan? Ilmu dari mana? Gurumu siapa? Yang ngajarin siapa? Kitab apa yang kamu baca rupanya? Kamu kok kayak penulis Bible gitu loh. Menceritakan Yesus, menceritakan ini dan itu tanpa data akurat. Gimana sih? Ya, Islam itu bersanad. Kan ada. Islam itu bersanad. Rambut Muhammad itu merah loh. Merah rambutnya. Kayak Edom, orang Edom. Edom itu artinya merah. Bahwa data yang kamu tadi tampilkan tuh jelaskan itu penulisnya siapa? Kristenkah, Yahudikah, atau Islamkah? Nah, salah satu keturunannya itu orang Nabatiyah itu. Bilun, saya minta kamu tunjukin datamu itu, jelaskan dulu ke data kamu itu bisa kita percaya atau tidak sebelum kita masuk ke substansi data itu, Bilun. Iya, itu kan tadi yang saya bahas itu garis keturunannya itu juga di Alkitab juga lagi, ada. Kamu sudah terlalu tua untuk nggak perlu saya berulang-ulang ya. Tolong jelaskan data kamu, penulisnya itu apakah orang Islam, Kristen, Yahudi, atau data itu memang data universal yang dipakai secara umum di ranah akademis. Bukan. Orang Islam juga ada dalam penelitian itu. Saya tidak menuntut harus orang Islam. Saya tanya, data yang kamu bawa itu, data yang bisa divalidasi, diterima tidak gitu loh. Iya, itu kan tadi gambar-gambar itu posisi masjid Islam, masjid orang Islam yang paling tua. Saya rasa kamu sudah terlalu tua mendengarkan memahami perkataan saya. Jelaskan data kamu itu. Misalnya ini sumbernya. Ya Bang Edis dulu kayaknya, Bang Edis aja dulu. Saya itu di Yaudah, turunkan tangan kamu, Bilun. Saya nggak perlu nurunin ya, turunkan sendiri. Oke, silakan Edis. Iya. Kalau mau saya stop kamu. Iya, jadi pertama-tama tadi ada teman yang ngomong bahwa saya mengatakan bahwa teman-teman Muslim di sini tidak percaya Al-Quran ya. Sebenarnya itu adalah satu fakta. Sebenarnya bukan karena tidak percaya Quran gitu, karena salah belajar Quran. Nah, salah belajar Qurannya. Ini Edis, kau bawa Al-Quran atau hadits sini? Potong lagi nih kan? Enggak, kamu itu jangan bermulut kayak mulut buaya. Kau mau bahas hadis atau bahas Al-Quran? Nah, baru ngomong. Mau bahas terjemahan atau bahas Al-Quran? Itu dulu.
Pengecut lah orang-orang sini. Bukan pengecut kawan, bukan pengecut. Saatnya kamu sadar bahwa Al-Quran dan terjemahan itu adalah dua komponen yang berbeda. Jadi saya bisa bicara nggak ini? Enggak, kalau kau bicaranya membawa Al-Quran, tapi ternyata yang kau maksud adalah terjemah, kamu nggak ada ruang di sini. Tapi kalau kau mengatakan al-terjemah, silakan. Tapi kalau bawa-bawa Al-Quran, Anda tidak ada kapasitas untuk itu. Gini Bang Suma. Iya, silakan. Izin. Gini, ketika Edis, Anda ingin mengkritik Al-Quran, ya, mengatakan bahwa kami salah belajar tentang Al-Quran, setidaknya Anda bilang gini, semestinya bacaan Bismillah itu harokatnya bukan kasroh. Nah, itu betul. Itu betul. Nah, itu baru kena ke ilmu Al-Quran. Itu. Masalahnya saya baru ngomong sedikit aja udah dipotong. Masalahnya bukan itu. Masalahnya kamu nggak tahu Quran. Kamu hanya mengkritisi terjemah. Itu. Pandanganmu nggak. Jadi kan gini. Ya sudah, kalau gitu baca Quran dulu. Baca Quran bisa nggak? Namanya pandangan ya nggak apa-apa lah, debat kusir kita nanti kalau itu bahas. Oh itu kamu yang debat kusir. Itu tidak diarahkan untuk waras kok makin gila sih. Tidak saling mengakui. Kita itu tidak pernah saling mengakui, gitu loh. Makanya saya bilang kita tidak usah membahas hal-hal yang seperti itu. Nggak ada penting Edith. Penting kita bahas kalau Anda ingin mengkritisi Quran, Anda harus tahu fi'il, Anda harus tahu harfun, seterusnya. Supaya kita tahu pertanggungjawaban Anda terhadap ayat-ayat Al-Quran itu sudah berdasar terhadap kaidah. Kalau Anda ingin membahas terjemahan, ayo. Tapi kalau ingin membahas Al-Quran, berarti kita harus masuk ke dalam pembahasan Al-Quran. Berarti masuk ke dalam kaidah ilmu. Belajar isim, belajar fi'il, belajar fa'il. Gitu loh. Al-Quran itu ada aneh kau ini. Gimana mau bicara? Gimana kita tidak bicara? Bagaimana kita tidak bicara? Kamu katakan kami ini tidak mau memahami Quran. Yang kamu mau kemukakan di sini, kamu lebih paham Al-Quran daripada kami. Ya itu betul itu. Itu yang ingin kau jual di sini, Edis. Saatnya juga kami membantah. Saya nggak peduli teman saya bilang saya cerewet atau sok. Saya nggak peduli. Yang ingin saya luruskan sekarang adalah Edis levelmu hanya anak TK. Bahkan anak TK pun tidak mau disetarakan dengan Anda. Kenapa? Kamu tidak mampu membaca kitab sucinya umat Islam. Itu debat kusir. Saya bilang. Justru kamu yang mengundang kita debat kusir. Kamu membahas kitab kami, sementara kamu membacanya pun tak sanggup. Lalu kemudian ngaku kamu lebih paham Quran daripada kami. Yang diam membiarkan ini itu sama blow-on-nya. Saya hadir meluruskan kamu. Kalau kamu mau membahas Al-Quran, ayo mari kita mulai bahas Al-Quran kita. Tapi kalau kamu mau membahas terjemah, silakan dengan yang lain. Tapi mulutmu, terjemahan itu bukan Al-Quran, tuyul. Untuk apa ada di situ? Lah, untuk menjelaskan bagi awam dan manula. Berapa kali harus saya ulang? Itu yang dipakai gitu loh. Kita bukan untuk apa? Untuk mengkritisi. Loh, jadi itu terjemah mau kau pakai untuk mengkritisi Quran. Kita gitu. Orang Indonesia, betul nggak orang Indonesia? Betul. Kita orang Indonesia, betul. Tapi kita orang Indonesia tidak mampu kemudian menelaah Al-Quran kalau hanya menggunakan terjemahan. Teks asli itu dipakai kalau ada masalah dengan terjemahan. Teks asli dipakai kalau ada masalah dengan terjemahan, kembali kepada original teksnya. Ya, nggak ada masalah. Kenapa mau lari ke teks asli? Masalahnya si Edis si Kucluk ini ngaku lebih pintar Al-Quran dari kita. Iya, kan dibuka terjemahan dulu. Nanti ada masalah. Nah, kalau dia mengatakan dia mau paham terjemahan, ayo kita bahas terjemah. Jangan katakan kami tidak paham Al-Quran dan dia yang tak paham. Sementara membaca kitab kami saja tidak. Pahamnya gimana? Kalian ngerti bahasa Arab aja enggak kayaknya? Siapa bilang? Minimal kami bisa baca kitab kami. Jangan begitu. Bisa ngomong Arab sama orang Arab. Lo iya, ayo undang siapa? Faktanya kami bisa.
Undang Kan CPMU ke sini. begitu. Nggak sama seperti kalian. Ngerti kitab kalian aja enggak? Masalahnya kamu itu udah panik duluan, saya belum bicara. Saya mau panik samamu itu alasannya apa, Edis? Yang membuat saya panik darimu itu apa? Takut jemaahmu runtuh imannya kan? Apa? Nenekmu kiper. Dengar kau. Setiap Jumat saya punya jadwal untuk mensyahadatkan orang. Kapan kau memurtadkan orang? Kapan? Kapan? Nah, kan udah lari kemana-mana. Kapan kamu membaptis kucing? Kenapa udah lari kemana-mana? Lah kan kamu bilang takut. Dari dulu juga kau cuma bahas-bahas terjemah. Edis yang saya tahu, yang namanya Edis, di mana-mana hanya mengkritisi terjemah. Dan tidak ada efek sama sekali kepada kami umat Islam. Justru saya meluruskan Anda. Dan itu Anda harus sadari. Ini udah panik ini, Zulkifli ini. Masa ada saya baru ngomong, belum ada dua detik. Iya. Edis, saya katakan samamu begitu. Karena kau mengatakan Al-Quran, sementara yang kau bahas adalah terjemahan. Ya, memang terjemah kok yang saya bahas. Nah, terus kenapa kau katakan Al-Quran? Bible juga kalau apa-apa semua mesti ke terjemahan Al-Quran mengatakan bahwa disebutkan bahwa ini terjemahan Al-Quran ngomong begini, Al-Quran itu kitab yang jelas. Ya, terus kenapa harus ditafsir? Udah jelas kok ditafsir. Ya, justru karena adanya ilmu tafsir membuktikan bahwa Al-Quran itu jelas. Sekarang begini. Belum selesai ngomong. Sekarang begini. Anda baca di dalam Markus 14 nomor 51, 52. Tolong Anda masuk ke dalam kitab Anda. Saya tanya, siapa laki-laki yang lari telanjang yang dikejar oleh tentara Romawi? Apa yang Anda gunakan sekarang? Coba. Saya belum selesai ngomong, kamu panik. Apa yang Anda gunakan untuk mengetahui bahwa itu adalah si A atau si B? Saya udah tangkap yang kau bahas itu tentang tafsir, ya kan? Mengatakan Al-Quran itu sudah jelas, ya kan? Nah sekarang mari kita lakukan pembanding. Terjemahan Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang jelas. Betul. Tahu kitab yang jelas kau tafsir. Betul. Nah, justru karena adanya ilmu tafsir yang menopang Al-Quran itulah bukti bahwa Al-Quran itu adalah sudah lengkap, sudah sempurna. Mari kita buktikan sekarang. Sekarang begini. Dapat wahyu dari siapa? Sekarang begini, Edis. Sekarang begini. Di dalam kitabmu dikatakan ada seorang laki-laki lari telanjang. Dikejar oleh tentara Romawi. Siapa lelaki ini? Teman-teman, kita walk out aja. Enggak jelas. Siapa laki-laki ini? Belum ngomong, kita udah dipandu. Kalau kau katakan itu Yohanes, apa dasarnya? Kalau kau katakan itu Petrus, apa dasarnya? Kalau kau nolak itu Yesus, bukan Yesus, apa dasarnya? Di Al-Quran, saking lengkapnya tafsir masuk, ilmu nahu masuk, sorab masuk. Itu yang dimaksud. Paham enggak? Jadi kalau hanya level terjemah, kamu jangan katakan Al-Quran. Kelihatannya tidak ada yang paham Al-Quran. Yang paham cuma saya. Ujung-ujungnya yang kau pakai terjemahan. Gimana tuh, Dis? Udah kabur dia. Nah, gitu. Jangan dikasih tempat orang kayak begini. Dari dulu kayak gitu dia. Kasih ruang, minta tempat, mengkritisi. Sayalah yang paling tahu Al-Quran di atas muka bumi ini. Tidak ada umat Islam yang tahu. Cuman saya. Siok bawa ni karung ya jangan kotasi. Allahu Akbar. Allah. Ada Bang Andi. Ustaz nalarang ki maguru ko pesantren meloki gara maguru palena. Ya ini Rasul to malasa. Orang sakit. Penyakit ayan dia itu. Orang planet. Katanya kita mesti belajar dari barat. Iya, itu makanya aku bilang, begini loh, contoh misalnya sahabat-sahabat, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika. Ada enggak yang bisa kemudian mengatakan kayak ini adalah Umar, kayak ini adalah si fulan, kayak ini adalah si... Enggak ada kan? Diterjemah enggak ada kan? Iya, tafsir itu butuhnya. Nah, harus masuk ke dalam kaidah-kaidah ilmu Al-Quran. Terjemahannya memang jelas. Terjemahan adalah
usaha manusia untuk memahami firman Allah. Tapi setinggi apapun usaha itu tidak akan selevel dengan kalam Allah. Kalam Allah tetap adalah kalam Allah, terjemahan tetap adalah bahasa manusia. Berapa kali Kaidah ilmu harusnya? Al-Quran itu katanya tadi kan kaidah ilmu Al-Quran. Nah itu diwahyukan kepada siapa? Kaidah ilmu Al-Quran itu? Ya, Kan dari Al-Quran. baginda Nabi Muhammad SAW juga. Nah, betul. An-Nahl ayat 44 jawabannya tuh. Nah, Di mana itu dia diwahyukan itu yang tadi itu? Dengan membawa kaidah Al-Quran? keterangan-keterangan mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diwahyukan kepada mereka, agar mereka Nahu dan Sorof memikirkan. itu di mana ayatnya Nahu dan Sorof? Nah, inilah yang diterangkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian menerangkan isi Al-Quran itu. Kaidah-kaidah yang ada kemudian menerangkan Al-Quran itulah tadi ilmu tawarik an-nuzul, ilmu asbabul nuzul, ilmu qiraat, ilmu tajwid. Ini semua adalah materi-materi dari Rasulullah Muhammad SAW yang disampaikan kepada para sahabat. Makanya Allah mengatakan kepada kami umat Islam bahwa ketika ada yang kita tidak tahu di dalam Al-Quran itu, Allah mengatakan bahwa wa ma arsalnaka qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun. Apa artinya? Apa maknanya? Orang ketika ingin mengetahui Al-Quran, mendalami Al-Quran, maka wajib hukumnya mempertanyakan kepada mereka yang paham Al-Quran. Orang yang berilmu, kepada pakarnya. Makanya umat Islam itu bersanad. Makanya ada pesantren. Dari pesantren, kamu dapat ilmu dari siapa? Dari ulama. Ulama mana ini? Ini ulama dapat ilmu dari mana? Dari ulama ini. Ulama ini dapat ilmu dari mana? Dari ilmu ini. Sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Itu namanya bersanad. Gitu loh. Ya, tadi kan katanya nusulnya. Nah, nusul itu Al-Ahzab 37 itu gimana? Maksudnya? Ya, tadi kan katanya nusul. Nusul gimana? Coba dijelaskan nusulnya gimana itu. Pertanyaannya dijelaskan dulu. Ceritanya. Maksudnya kemana ini yang ditanyakan itu? Iya, saya kan ambil contoh aja. Al-Ahzab 37 itu nusulnya gimana ceritanya? Oh, kalau sampean mau tanya tentang sababun nuzul, ya dengarkan saya 1 jam boleh nggak? Ngaji kitab kalau gitu. Gimana? Langsung aja. Kasih Kiai, kasih. Iya, jadi begini ya. Sebentar saya buka dulu ya. Al-Ahzab berapa? 37. Al-Ahzab 37. Wah, jauh. Senyampang saya cari sampean yang lain dulu omong. Bentar lagi saya baca itu. Dan jauh di dalam sana itu perpustakaannya. Ya, mungkin Bang Luma. Lanjut, Bang. Iya, apa yang Anda pertanyakan di ayat ini? Ya, yang saya tanyakan nusulnya aja. Kan tadi Bang Suma yang bilang nusul. Saya kurang ngerti nusul itu apa. Nusul ayatnya ini nusul. Kan tadi katanya ada sorof, ada nusul, ada apa gitu. Oh gitu. Jadi kalau ilmu asbabul nuzul itu yaitu ilmu atau pemahaman yang menerangkan sebab-sebab turunnya ayat atau diwahyukannya ayat. Nah kalau untuk mendalami daripada ilmu asbabul nuzul, Anda bisa belajar tentang ilmu asbabul nuzul ini. Salah satu kitab itu adalah kitab Global An-Nuzul. Itu adalah salah satu kitabnya untuk memahami bahwa ternyata ayat ini sebab diwahyukannya ada. Karena kenapa? Tidak semua ayat-ayat suci Al-Quran itu ada asbabul nuzulnya. Ya, dicontohkan kan yang Ahzab 37 itu dicontohkan aja nusulnya kenapa gimana kan biar kita dengar sama-sama. Tunggu. Ayat berapa tadi? 37. Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 37. Nah, oke.
Wa istaqulu lilladzi an'amallah alaihim. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya dari sumber dari Anas bahwa ayat ini diwahyukan berkenaan dengan peristiwa Zainab binti Jasya ya dan juga Said bin Haritsah. Itu diriwayatkan oleh hakim yang bersumber dari Anas yang saya maksud bahwa Said mengadu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang kelakuan Zainab. Maka kemudian Rasulullah memberi pengajaran kepada mereka, pertahankan rumah tanggamu, pertahankan istrimu. Lalu kemudian turunlah wahyu ini. Jadi ayat ini mengingatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW akan sesuatu yang tetap dirahasiakan oleh dirinya yang telah diberitahukan oleh Allah. Gitu loh. Itu asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul dari penyebab diwahyukannya Al-Ahzab ayat 37 ini terkait dengan apa yang terjadi antara Said dan istrinya dan juga perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah meminta kepada Said untuk mempertahankan rumah tangganya, untuk mempertahankan Zainab sebagai istrinya. Gitu loh. Oh, jadi di sini dia merukunkan satu rumah tangga ya, kayaknya yang mau pisah begitu ya. Betul. Ya. Tadinya saya kira dinikahi itu istrinya. Enggak, dipertahankan dulu kemudian Allah mewahyukan ayat ini gitu loh. Maksudnya, jadi dipertahankan kemudian dia udah nggak tahan gitu kayak atau gimana nih? Oh, jangan gitu. ini bukan Daud di kitab Anda. Kalau Daud di kitab Anda iya nggak tahan lagi lihat istrinya orang lagi mandi. Mohon izin Kusuma. Silakan. Ya, jadi begini, Bang Edis, Bang siapa wes sih? Bang Alpa ya. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari, hadisnya nomornya 1428 dalam bab an-nikah ya. Bahwa dijelaskan itu mulai Al-Ahzab 36. Jangan dipotong 37-nya. Jadi begini. Dulu sebetulnya pernikahan baginda Zainab binti Jahsy ini dengan Zaid bin Haritsah itu sebetulnya dipaksakan. Ya. Karena apa? Karena Zainab binti Jahsy ini sepupunya baginda Nabi dari jalur ibu, keluarga bangsawan Quraisy, sedangkan Zaid bin Haritsah ini anak angkat baginda Nabi begitu loh. Ketika itu anak angkat positioningnya sama dengan anak kandung. Maka ya, bukannya kenalannya si Said ini ya, bukan anak angkat, sekedar teman aja enggak. Anak angkat, anak angkat ya. Anak angkat. Bentar, dengarkan dulu 2 menit ya. Katanya tadi saya suruh baca kitab. Diam dulu bilang biar Kiai Romli jawab ya, karena kami bertanya, kamu yang dengar. Ya, jadi ketika itu sebetulnya Sayyidah Siti Zainab ini nggak mau dinikahkan oleh Zaid bin Haritsah, bukan bin Muhammad ya, tetapi karena perintah Rasulullah itu dan Allah itu harus dilakukan, maka nikahlah kedua pasangan yang beda kasta gitu loh. Ya nggak berjalan baik lah, nggak berjalan baik. Tentunya karena apa? Karena si istri merasa lebih terhormat dari kasta tinggi, kasta Quraisy kan. Akhirnya setelah itu turun Al-Ahzab 37 ini. Al-Ahzab 37 ini kan baik sahabat Zaid bin Haritsah maupun Sayyidah Siti Zainab mengadu kepada Rasulullah. Jadi ketika mengadu, wis aja, pertahankan begitu loh. Nah, karena usaha sebagai manusia dari Rasulullah ini untuk mempertahankan itu disambut dengan semakin tidak akurnya bahtera rumah tangga itu. Akhirnya dengan ketentuan Allah juga bubarlah pernikahan itu. Nah, ketika bubar itu ada wahyu yang menjelaskan bahwa Sayyidah Siti Zainab ini adalah dinikahkan berdasarkan wahyu. Wah gitu loh. Nah, jadi dengan adanya pernikahan berdasarkan wahyu ini ya, Al-Ahzab. Kalau yang itu Gus, kenapa? Begini, kalau Daud itu kan nggak ada perintah Yahweh, Jehovah ya untuk kemana-mana. Nggak ada ya wahyu untuk Jehovah itu menyuruh dia mengambil Ada.
Istri orang Tapi itu. ditambahkan istri ke Daud tuh ada perintah Tuhan, Tuhanmu yang nambahin istri Daud itu. Apa sih Iya, kata tapi baca. kan nggak di ini. Tinggal Dilanjut dulu Ki Romli. Iya. Kamu Saya jangan bisa. motong-motong. Iya. Diam Pak Pipo, tunggu dulu. Ini lagi ada Sebentar, Pak Pipo, penjelasan, sebentar, Pak jangan Pipo. dipotong. Nanti. Sebetulnya Dana. dengan menikahnya Sayyidah Siti Zainab binti Jahsyin ini, sepupunya baginda Nabi, dari jalur ibunya baginda Nabi itu menciptakan dua hukum, ya. Ini kan sebagai sumber hukum kan. Yang pertama, bahwa ternyata positioning anak angkat itu tidak sama dengan positioning anak kandung, yaitu terutama dalam soal waris dan soal nasab. Makanya dulu Zaid disebut sebagai Zaid bin Muhammad. Ketika ayat ini turun, maka dikembalikan lagi Zaid bin Harithah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan turunnya hukum ini, maka bekas ini bukan masih istrinya, bekas istri anak angkat ya bisa dinikahi ya dengan beberapa persyaratan dari rukun dan syaratnya nikah, ya, artinya salah satunya melalui persetujuan wali dan sebagainya itu loh. Jadi saya Gus punya sepatu bekas di rumah, mau nggak? Jangan begitu kalau tanya, wah males saya kalau bertanya dengan ya maaf mohon izin celometan tanpa ilmu itu kan. Hargai saya sanggung buka-buka kitab tafsir kok dijawab dengan begituan wis. Tahu nih ini enggak ini banget Saya nih. bisa tanya. Iya sudah. Oh enggak Assalamualaikum. serius dijawab. Begitu. Nah, monggo yang lain guys. Saya bisa Ya. tanya. Iya, Halo. enggak apa-apa tanya. Tanya Pak wis. Dana ini Pak Pipo ya? Iya. Dana bukan. Dari saya Dana bukan. Oh, bukan. Itu yang saya mau Pak Dana tanyakan Muslim atau Kristen? sekarang saya ada di tengah-tengah. Loh. Saya tetap KTP saya tetap Muslim. Oh, KTP bagus saya ini. terus. Jadi yang mohon izin enggak saya- apa-apa kalau mau bertanya ya. Ya, katanya Mohon aja izin, nggak masalah. Mbak Rifa. Saya kalau tanya agama saya agak ngeri soalnya. Silakan. Jadi itu yang saya mau tanyakan tentang Quran surat 105 itu tentang Al-Fil yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil yaj'al kaidahum fi targhili warsala alaihim tayran abad tarmihim bihijaratin min sijid fajalum ka'asnagu fin makunnya. Itu bercerita tentang bala tentara Abraha yang akan menyerang Ka'bah. Saya menemukan cerita-cerita itu agak sedikit janggal. Jadi cukup aneh. Pertama, gajah ada di padang gurun pasir. Terus ada cerita untuk apa Allah dengan Tayran Ababilnya menyerang Ka'bah kalau pada masa itu Ka'bah masih digunakan oleh Bani Quraisy sebagai tempat penyembahan berhala. Dan yang ketiga, Abraha itu sudah wafat dalam sejarah tahun 553. Terus yang saya pertanyakan, ada hubungannya dengan kelahiran Rasulullah tahun 571 sebagai kelahiran Rasulullah sebagai tahun gajah. Dari mana tahun gajah itu kan wafatnya aja tahun 553 mungkin waktu dia menjadi pimpinan itu tahun kita 531 sampai 542 saja. Saya dapat literatur dari sejarah. Tolong bisa dibantu ceritain bagaimana sebetulnya. Assalamualaikum. Boleh saya menjawab sedikit, mungkin ditambah yang lain nanti. Ya, boleh. Silakan. Nah, jadi begini, saya kebetulan ini punya Bahrul Muhit ya. Bahrul Muhit Al-Andalusi, dari Al-Andalusi ya, Abu Hayyan. Jadi yang dimaksud dengan tentang peristiwa ini dijelaskan kepada khitabnya memang kepada Rasulullah kan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Di sini kan khitabnya kepada Rasulullah ya. Tetapi juga khitab kepada semuanya. Nah, kalau dipertanyakan, oh itu kan kejadian sebelum lahirnya baginda Rasul. Jadi artinya di sini kepada baginda Rasul itu diterapkan frase ro'ah, faham, bukan ro'ah melihat gitu loh.
Jadi Allah memahamkan kepada baginda Rasul ya bahwa sebelum kelahirannya itu sudah diadakan berbagai peristiwa-peristiwa, misalnya tentang peristiwa tahun gajah ini. Memang benar wafatnya Abraha, ini disebutkan Abraha itu sampai beberapa ini adalah yang dimaksud dengan ashabul fil itu adalah Abraha bin As-Sabah al-Ashram ya, al-Yamani. Nah, itu kan. Jadi ya enggak masalah itu. Sedangkan bahwa betul semua yang terjadi berkaitan dengan dengan umat-umat terdahulu ini kan, dengan misalnya Ashabul Kahfi, misalnya tentang Musa, misalnya tentang semuanya itu adalah tentang mukjizat. Ya, saya baca dalilnya sebentar lagi ya. Ini karena kitab tafsirnya sudah diambil 276. Sebentar wis. Tenang aja, waktunya panjang. 276. Ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mana wis? Wah ini. Jadi pertama dijelaskan bahwa Rasulullah diberi pemahaman tentang peristiwa Ashabul Fil itu. Bahwa tentang peristiwa Rasulullah diberi pemahaman itu oleh Allah selaras dengan kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani ya. Nama kitabnya Syarhul Aqidatul Wasithiyah halaman 157. Saya baca teks aslinya takut dikira ngarang. Wa qauluhu wal ma'thuru an salifil umam fi suratil kahfi wa ghairiha. Ini namanya tafsir bil ma'thur tadi ya kan. Perkataan cerita yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi dan yang lainnya ditafsirkan bil ma'thur ya. Misalnya juga wa ghairiha di sini misalnya an sadri hadhil ummah minas sahabah, misalnya tentang umat-umat terdahulu. Termasuk ini kan umat terdahulu dari baginda Nabi Ashabul Fil ini, Abraha bin Ashram al-Yamani ini. Sebentar Pak, tentang saya agak kesingkat tentang Al-Kahfi yang Bapak bawa surat 18 itu tentang ayat tentang sebentar Pak, tentang Al-Kahfi ini kalau Bapak lari ke situ juga mumpung saya ingat tentang ayat yang surah 18 ayatnya 22 sampai 22 dan 25 tentang 7 orang dan 1 ekor anjing. Ya makanya itu jawabannya. Maaf. Pinter ya, sampai. Ntar dulu. Ntar mumpung saya ingat 7 orang dan 1 ekor anjing. Tapi begitu jijiknya kelihatannya dalam keislaman tentang anjing ini. Selama aja haram, tapi kenapa Allah melindungi dia sampai 309 tahun? Oke, silakan lanjut. Ya, makanya sampean ini punya ilmuwan ya, ngerti satu rugi winara. Ya itu. Ini nanti di dalam ini bait ini dijawab kok tentang Ashabul Kahfi. Sebentar. Tenang aja, santai ya. Mana tadi? An sadri hadhil ummah minas sahabah. Jadi persoalan-persoalan umat terdahulu misalnya Ashabul Fil ini kan juga tentang sahabat ya, tentang tabi'in, wasairi firaqil ummah. Jadi baik tentang umat-umat terdahulu termasuk itu Ashabul Kahfi kan umat terdahulu sebelum baginda Nabi lahir kan, juga tentang sahabat, juga tentang tabi'in serta umat yang lainnya ya. Yushiru bidzalika ilal karamatil lati ya waqata wa dzikrat fil Qur'anil azim minan nuqulis sahihah. Jadi itu semua memberikan gambaran akan adanya keramat ya. Keramat itu bagi para wali. Kalau kepada para nabi namanya pemukjizat yang terjadi dan dicantumkan di dalam Al-Qur'an serta dicantumkan dengan dalil-dalil yang lain yang sahih. Misalnya famimma dzakarallahu fil Qur'anil Karim an salifil umam madzakarahu min hamli Maryam bila zaujin. Misalnya yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu tentang keramat tentang umat-umat terdahulu antara lain tentang kehamilan Bunda Maryam tanpa suami, ya kan? Itu kan keramat itu ya. Juga wa ma dzakara fi suratil kahfi. Nah itu min qissati ashabil kahfi
Juga tentang yang panjenengan tanyakan itu tentang Ashabul Kahfi dengan satu anjingnya Surat Kitmir Al-Fil itu. 105. Ya, Kitmir. Bahkan di dalam ilmu kitab Syamsul Ma'ariful Kubra itu disebutkan bahwa nama-nama Ashabul Kahfi itu meminjam istilahnya Bung Karno bisa menjadi azimat itu. Ya, Kitmir itu terbukti itu. Saya lanjutkan ya. Juga tentang Waqistoti Sahibi Musa. Jadi tentang Khidir itu juga termasuk dalam rangka keramat itu. Ada persoalan keramat ya. Waqistoti Dzulqarnain, juga kisah tentang Dzulqarnain itu. Itu semua merupakan keramat. Sedangkan keramat itu apa? Keramat itu pasti kharikun lil adah. Ya kan sama ini keterusannya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa ahlussunnati wal jamaah yu'minuna bi karomatil auliya wal karomatu hiya kharikun lil adah. Jadi ahlussunnah wal jamaah itu percaya tentang adanya keramat. Apa keramat itu? Sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan dan bertentangan dengan akal manusia. Nah, itulah ya diteruskan begini. Ghairu makrunin bida'watin nubuwah. Jadi kalau keramat itu tanpa menyebutkan tentang kenabian, pengakuan kenabian. Fa idza taranu bida'watin nubuwah kana mukjizatan. Kalau tentang pengakuan kenabian itu merupakan mukjizat. Jadi antara mukjizat dan keramat pasti tidak masuk akal. Nah, begitu kan? Juga tentang Ashabul Kahfi, Ashabul Fil dan Ashabul Kahfi itu ya menurut siapa? Ya menurut, sebentar saya baca tafsirnya klunya biar sampean tidak, ini kan di live kan ini biar saya tidak bohong, bisa diceknya nih, bisa dibaca di dalam Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Bahrul Muhit juz 8 halaman 11, juga dibaca di dalam kitab tafsirnya Al-Baydawi Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil juz 5 halaman 339. Juga ini lagi-lagi favorit saya ini Imam Asy-Syaukani ya, Syiah Zaidiyah dari Yaman itu, kitabnya yang terkenal Fathul Qadir juz 5 halaman 666. Begitu Abah Dana. Oke, begini saya juga terima kasih ketemu orang yang luar biasa buat saya, tapi saya biasa di luar. Tapi tetap saya akan tentang kita fokus saja ke surat Al-Fil yang 105 itu cuma 5 ayat aja kan rasanya cukup pendek ya. Jadi tentang yang apa yang disebutkan sebagai Rasulullah tentang lahir tahun gajah, maksudnya apa? Orang itu terlalu jauh istilahnya. Kenapa? Kalau 571 sama 540 terlalu jauh. Tahun gajah itu mungkin cuma 1 tahun aja, mungkin kalau 569 apa 570 boleh lah. Tapi kalau udah 571 sebagai tahun gajah itu juga cukup janggal. Nah terus karena cerita ini sudah membawa nama kakek dari Rasulullah, Abdul Muthalib, berarti kondisinya sudah ada di Mekah yang saya anggap yang padang pasirnya begitu luas. Dari mana cerita ini kok ada gajah akan melintasi daerah situ? Kan jadi seolah-olah loh ini ceritanya kemana ya kok ada gajah ke padang pasir, bagaimana dia mau jalan, bagaimana dia mau hidup, dan seperti itu. Maaf Pak, tapi kalau bisa Bapak lanjutkan nggak apa-apa, saya juga harus dengar. Ada jawaban. Ada. Ya, terima kasih. Tenang, jadi begini, saya baca saja Pak, ya. satu lagi. Kok Allah dengan tauran ababilnya harus melindungi Ka'bah, sedang Ka'bah pada masa itu masih digunakan oleh kafir Quraisy sebagai tempat penyembahan berhala. Iya. Itu dibahas juga dalam kitab ini ya. Begitu, mohon izin Josel ya, saya langsung menjawab ya. Oh, mana? Silakan. Ya. Langsung Kiai, enggak apa-apa langsung. Siap. Jadi begini. Oh, Unirina ya. Jadi begini. Pertanyaan panjenengan Abah Dana itu dijelaskan misalnya oleh Az-Zuhaili ya, bahwa ya kata alam taroh ini kan, alam taroh itu bermakna ijab atau positif, ya ini sungguh kamu ya Muhammad telah melihat ya, begitu kan maksudnya, sebab huruf hamzah istifham ketika bertemu dengan lam yang merupakan harfin nafi.
Oh, ini bahasanya angel ini, sebentar. Maka istifham itu, sebentar. Maka istifham itu seperti nafi atau negatif. Menegasikan kan. Ketika dua nafi bertemu, maka berubah menjadi ijab, positif kan. Itu seperti hukum matematika itu. Nafi ketemu nafi, min ketemu min kan plus itu. Nah, kalau plus ketemu min, enak itu malam-malam dengan istri-istri. Begitu ya. Nah, jadi sehingga menurut Al-Alusi, Asy-Syaukani, juga Al-Kinuji pun memaknai istifham dalam ayat ini sebagai takrir atas penglihatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus pengingkaran dari tidak melihatnya. Paham kan? Jadi itu merupakan takrir bagi baginda Nabi itu. Jadi apa namanya? As-sunnah itu kan ada 3, Bah. As-sunnah itu ada qauli, fi'li, dan takriri. Ini termasuk sunnah yang takriri, ya kan? Menurut siapa yang saya baca? Ini kan di live ini. Menurut Al-Hafidh Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani juz 25 halaman 464. Juga menurut Asy-Syaukani dalam Fathul Qadirnya juz 5 halaman 666 ditembak ini. Juga menurut Al-Kinuji dalam Fathul Bayannya juz 15 halaman 389. Sebentar. Setelah itu ya, bahkan ya Wahba Az-Zuhaili juga memaparkan kendati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat langsung peristiwa ini penyerangan tentara gajah. Penyerangan Abraha itu, tetapi yang jelas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat bekas-bekasnya dan bisa mendengar semua informasi tentangnya secara mutawatir, secara banyak orang tahu, begitu kan, sehingga seolah-olah baginda Nabi melihatnya, ya kan. Sebentar saya tunjukkan cluenya. Enak kalau ketemu panjenengan ini, saya Bah bisa belajar lagi. Jadi ini menurut siapa? Menurut Asy-Syaikh Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Munir. Oh, ini asik ini. Ini bahasanya berat kalau Tafsir Munir ini. Juz 30 halaman 407. Ya, penjelasan senada disampaikan oleh Al-Baydawi dalam kitabnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil juz 5 halaman 339. Sebentar, nanti kembali ke pertanyaan panjenengan itu ya. Mana tentang padahal waktu itu di di sana banyak penyembahan orang-orang musyrik. Iya, Bani Quraisy. Iya, orang Quraisy. Sebentar, sampai kemana? Kalau dibaca seluruhnya panjang ini. Bentar. Ini. Ya, jadi ini ditegaskan dalam ayat ini bahwa rencana jahat mereka Abraham berakhir dalam keadaan at-tadlil, ya. Menurut Az-Zamakhsyari dan Ar-Razi, kata at-tadlil itu bermakna at-taqdi wa al-ibtital wal ibtal, yaitu hilang dan sia-sia. Jadi mana tadi saya baca kok bahwa ternyata begini, Allah itu bukan melindungi orang-orang musyrik, tetapi Allah itu melindungi Ka'bah itu loh. Sebentar saya cari itu. Tadi ada, saya pernah baca itu, cuma ini kan banyak halaman. Iyalah, secara kenyataan juga seperti itu kan, istilahnya keislaman baru ada kan 622 itu. Begini tadi dari Quran surat Ali Imran ayat 96-97 itu bahwa menurut Ibnu Mas'ud yang lain-lain juga menurut pakar sejarah, pakar ilmu hadis, yaitu zaman modern, Imam Abul Walid Muhammad bin Abdullah Al-Azraqi dalam bukunya ini, buku hitam coklat ini saya punya ini, bahwa yang pertama-tama membangun Ka'bah itu malaikat, lalu direnovasi oleh Adam, oleh Syis, oleh Nuh, oleh Ibrahim, Ismail, oleh suku Jurhum, oleh baginda Nabi, dan oleh suku-suku sampai sekarang Khadimus Syarafain itu jelas buku dan dalilnya.
Jadi seperti itu, Bah. Jadi ya itu yang bisa disampaikan, bahwa Allah itu bukan melindungi orang-orang musyrik, tetapi melindungi Ka'bah yang merupakan syiar Islam. Syiar Islam itu tanda-tanda keagungan dari dakwah Islam itu loh. Sebentar saya cari, nanti ketemu itu. Apa-apa, Pak. Ya. Ini kan balik lagi tentang kiblat. Sedangkan tadi saya udah dengar. Nanti kalau tentang kiblat nanti lagi, Bang. Yang tadi awalnya tentang yang di Yordania Selatan yang di Petra itu. Tapi nggak apa-apa, kita fokus ke 105 aja lah, ke Alfil aja. Iya, ini lagi dengan Alfil ini. Itu sebentar dulu. Itulah, Pak. Itu sementara jawaban saya, Bang. Nanti ketemu itu. Nggak apa-apa. Ada yang bisa bantu? Nggak apa-apa, saya cuma mau cari masukan ini. Jadi kan seolah-olah pertama oke lah, tentang gajah itu kok ada di padang gurun pasir. Terus kan sini cerita ini sudah membawa nama kakek Rasulullah. Oh iya. Berarti ada kondisinya sudah di Mekah. Mungkinkah gajah sampai ke sana kan? Yang padang pasir begitu luas. Itu yang makanya sebentar lagi Abadan. Makanya tadi berdasarkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, ya kan. Beliau itu Syekhul Islam loh, Pak. Karangan kitabnya banyak, Pak. Menyatakan bahwa keramat bagi para wali dan mukjizat bagi 124.000 nabi rasul itu adalah sesuatu yang kharikun lil addah. Artinya pasti tidak masuk akal, ya. Pasti tidak masuk kebiasaan-kebiasaan yang terjadi secara lumrah. Begitu. Ya, ini persoalan mukjizat ya gak bisa dipertanyakan akal, Pak. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kan tetap tentang sejarah juga harus disesuaikan dengan logika kita, istilahnya oke lah itu tentang nggak bisa tadi, tentang tahun gajah itu tidak sesuai. Saya anggap tidak sesuai tentang kelahiran Rasulullah tahun 571 dengan tahun gajah itu tidak sesuai. Tadi dijelaskan ya bahwa yang dimaksud dengan tahun gajah itu ya ini tadi belum saya baca ya keterusannya itu ya. Pengaruh peristiwa demikian itu penting dan besar hingga tahun itu pun dalam kurun waktu tertentu dinamai sebagai Amul Fil atau tahun gajah, ya kan? Menurut siapa? Menurut ini sebentar saya baca. Biasa tidaknya. Oh iya, saya lupa tadi menjawab ke-8. Menurut Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 32 halaman 92. Jadi yang dulu Gus Ustadz, ini aku mau tanya dulu sedikit ke Pak Dana ini. Dia ini maksudnya di tengah-tengah gimana Pak maksudnya itu? Ya, Anda berkata. Ya, soalnya kalau kita bicara agama kita kalau kita selalu bicara agama gitu, posisinya kita sudah harus harus diimani kan. Tapi kita sebagai manusia modern sekarang kan cukup aneh, Bu. Anda ateis, kalau kita ateis atau apa? Oke lah, sementara saya ini malam saya ateis. Mungkin biasa kalau emang bisa dijawab dengan secara logika saya. Saya ntar saya sholat subuh, masuk subuh saya sholat subuh. Istilahnya seperti itu. Maksud saya tolonglah kita netral sebentar, untuk sementara kita netral sebentar. Nah, oke. Itu kan saya sedikit kan, boleh. Sudah jawab dengan dalil kan? Monggo apa gimana? Oke. Iya. Jadi saya menunggu saudara kita ini ada di pihak Kristen baru berhadapan dengan saya atau di pihak manapun gitu ya. Karena Islam itu kemudian Islam itu harus dipahami berdasarkan dengan apa yang menjadi pokok di dalam inti Islam itu sendiri. Anda bertanya tentang Abraham. Ya, pertama, ada 3 hal yang mesti Anda tahu di sini. Tentang apa yang menyebabkan kemudian Abraham menyerang Ka'bah. Pertama, sebab ekonomi. Dan yang terpenting, sebab keagamaan. Saya mau tanya kepada saudara, Abraham menurut Anda agamanya apa? Kristen. Oke, Anda jujur. Oke, Anda jujur. Dia gubernur, bukan raja. Nah, yang ketiga adalah sebab ekonomi. Nah, saya urai dulu supaya saudara paham. Mekah yang terletak di tengah wilayah Arab, semua orang tahu, orang dulu apalagi kita yang saat sekarang ini adalah posisi yang sangat strategis untuk jalur perdagangan. Perdagangan siapa?
Kekaisaran Bizantium yang menguasai wilayah Laut Mediterania yang ada pada masa itu, Laut Merah. Sedangkan Persia menguasai wilayah Samudra Hindia dan juga Teluk Arab. Ini juga harus Anda tahu dulu. Ketika Anda menelaah Islam dalam perspektif Al-Quran, Anda harus melakukan pendekatan-pendekatan terhadap hal-hal yang terkait dengan kerajaan-kerajaan yang ada pada masa itu. Itu yang pertama. Kedua, sebab keagamaan. Nah, Anda tahu bahwa Abraha itu adalah Kristen. Jadi dari cerita ini memang ternyata Kristen itu suka kali menjajah ya. Dari sejak Abraha dia sudah memperlihatkan sifat tabiatnya mereka. Nah, kerajaan yang saya maksud tadi, kerajaan Bizantium ini, itu memiliki kesamaan dengan kerajaan yang kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh Abraha, yaitu sama-sama memeluk agama Kristen, yang menjadikan hubungan antara mereka tentu adalah akrab, karena keyakinan mereka sama-sama menyembah ciptaan Tuhan. Nah, ditinjau orang-orang Bizantium di bawah perintah dari Uskup Alexandria pada masa itu, mereka menginginkan untuk membantu Abraham agar membangun sebuah gereja di wilayah Abraha. Nah, gereja inilah nanti yang dianggap sebagai sesuatu yang ditakutkan ditinggalkan oleh karena orang semakin ramai datang ke Mekah. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, satu hal yang penting yang harus saudara pahami lebih jauh, bahwa oknum yang Anda ceritakan ini, yang Anda pertanyakan di dalam surah Al-Fil, yang itu Abraha, itu dia membangun gereja di kota San'ah. Ya, yang kemudian tempat ibadahnya itu kalau nggak salah disebut, lupa saya nama gerejanya, yang jelas gereja ini dibangun oleh Abraha, dan Abraha menginginkan agar manusia yang ada pada saat itu berbondong-bondong ke gerejanya dia. Jadi dari bantuan Uskup Alexandria ini, orang-orang Najasyi itu membangun gereja yang saya maksud. Nanti mungkin saudara lebih tahu nama gerejanya. Jadi gereja ini menjadi tempat sakral bagi orang-orang Kristen yang ada di wilayah kekuasaan Abraha. Jadi beliau ingin menjadikan gereja ini sebagai tempat berkumpulnya orang-orang ya, di mana ini dia melihat bahwa di Mekah itu juga ada sebuah bangunan di mana orang-orang di sana itu cenderung berkumpul di situ. Sehingga dia merasa bahwa ada saingan. Makanya dia menginginkan Ka'bah ini dilululantakkan olehnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah faktor ekonomi, faktor politik. Sebagaimana yang saya jabarkan tadi, posisi daripada Mekah itu adalah letak geografis yang sangat strategis, di mana Mekah itu adalah salah satu pusat ekonomi Arab pada masa itu. Inilah yang membuat kemudian Abraha melahirkan di dalam dirinya keinginan keserakahan untuk menguasai dan menjadikan wilayah ini sebagai wilayah kekuasaan dia, untuk kemudian menjadikan Yaman tempat dia itu sebagai pusat ekonomi. Itu yang perlu saya jabarkan supaya Anda tahu. Nah, kemudian terakhir, kemudian kenapa kelahiran Rasul Muhammad SAW itu disebut sebagai apa? Tahun gajah. Saya kasih analogi sederhana. Kejadian COVID ini adalah kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi pada masa sekarang. 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun kemudian, anak-anak yang lahir hari ini, itu bisa dikatakan mereka lahir pada masa COVID. Sama yang terjadi terhadap baginda Rasul Muhammad SAW. Dia lahir di mana pada masa itu, orang-orang masih menjadikan penyerangan Abraham sebagai masa-masa yang sangat-sangat dahsyat. Karena orang pra-Islam itu belum mengenal bulan, belum mengenal tahun, ya, seperti yang ada dalam Islam. Belum mengenal masa-masa belum mengenal penggalan-penggalan waktu, bulan, tahun, dan seterusnya. Sehingga yang termaktub dalam pikiran mereka, tahun gajah itu adalah tahun yang benar-benar terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yang dahsyatnya tidak bisa mereka lupakan. Sehingga kejadian kelahiran Rasulullah itu dikatakan sebagai lahir pada masa itu, tahun gajah. Saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwasanya memang dari dulu ya, teman-teman yang sekarang kita lihat menjajah juga di negara ini ternyata sudah dipraktekkan oleh penghulu-penghulu mereka terdahulu. Demikian sementara.
Oke, terima kasih kalau ketemu sama Pak Zulkifli, Pak yang terkenal dengan nama Zuman. Saya juga bangga nih hari saya bisa bicara. Sebetulnya yang saya mau tanyakan itu kok ada gajah di padang gurun pasir. Nah terus kisah, oke lah itu dikaitkan tentang tahun gajah walaupun beda puluhan tahun selanya itu ya itu tentang literatur keislaman yang Bapak pahami lah. Gajah itu dibawa siapa? Saya terima kasih tentang ini semua yang pasti tentang gajah ke gunung pasir. Seolah-olah Allah dengan Torah Nabi untuk apa mau melindungi Ka'bah kalau Ka'bah masih digunakan oleh kafir Quraisy sebagai tempat penyembahan berhala. Itu yang saya mau tekankan. Ya, jadi gini Pak, gini Pak, saya tambahkan sedikit tentang itu. Jadi kalau kami nih ya penganut agama Samawi memahami bahwa Mekah ini, Ka'bah ini adalah kota, adalah tempat di mana Allah sudah tentukan akan menjadi tumbuhan agama Samawi. Dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Ketika Allah menjaga Mekah, Ka'bah, itu adalah hal yang wajar. Karena memang Allah memperuntukkan untuk itu. Nah, kemudian, ketika Anda berbicara mengenai gajah, ya seakan-akan Anda itu menyepelekan Allah. Oh maaf. Seakan-akan ini saya bicaranya makanya saya dari awal saya juga takut kalau udah bicara soal agama, tapi kalau kita bicara sebagai orang berpendidik kita tentang sekolah. Itu aja yang saya mau kok itu. Maaf. Jadi gini saudara saya. Kita memahami ya di dalam letak geografis yang kita pelajari pada saat kita sekolah. Kerajaan Romawi harus kita akui bahwa itu adalah kerajaan yang jauh dari Yaman. Lalu kemudian Kaisar yang ada pada masa itu menulis surat kepada Negus atau yang teman-teman Kristen kenal, mungkin mereka kenal dari sejarah tentang kekaisaran yang memimpin memimpin Romawi pada masa itu dengan sebutan Najasyi atau Negus. Nah, ini mengirim surat. Untuk apa dia mengirim surat? Untuk kemudian meminta ya kepada penguasa pada saat itu untuk mengirimkan gajah kepada mereka untuk mereka jadikan sebagai tunggangan menyerbu Mekah. Betul. Itu loh. Jadi surat kekaisaran sampai kepada Najasyi, ia mengirimkan bersama orang Yaman. Lalu kemudian selain gajah, mereka juga mengutus pasukan-pasukan, Pak, di bawah pimpinan Harith. Dan Abraha juga adalah salah satu daripada pasukan yang ada pada masa itu. Nah, jadi kalau pasukan gajah, mereka menggunakan gajah, itu dikarenakan karena mereka memang meminta kepada raja-raja atau pemimpin-pemimpin atau pemerintah yang memang memiliki gajah pada masa itu. Tidak ada yang sulit itu, Pak. Karena memang kejadiannya bukan cuma sehari. Mereka melakukan perjalanan sampai kepada mereka belum sampai masuk benar-benar di jantung kota Mekah, belum, masih jauh. Kurang lebih 11, kalau kami dari tradisi sejarah Islam, itu kurang lebih 11 km dari Ka'bah, mereka sudah dihancurkan oleh Allah. Ya maaf, jadi cerita ini Pak Jul, itu sudah mengikut sertakan dari kakek Rasulullah, Abdul Muthalib. Jadi kondisinya kemungkinan, kalau saya ikut literatur ini, sudah ada di Mekah. Jadi nama kakeknya itu dibawa sertakan dalam kisah ini. Lanjut Pak Jul. Oh iya. Iya, memang betul. Silakan ya, Ustaz. Jadi begini Abah Gusuma, mohon izin. Iya, silakan. Jadi menurut Ibn Katsir ya, ini saya baca clue-nya dulu karena ini lagi. Menurut Ibn Katsir, Tafsir Quranul Azim, juz 8 halaman 497, juga menurut Imam Al-Khazin dalam Lubabut Ta'wil, juz 7 halaman 290, juga menurut Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, juz 8 halaman 541, juga menurut Al-Biqai, Nadhamud Durar, juz 22 halaman 256 disebutkan bahwa ya Allah mengirimkan ayat tadi kan jelas itu tarmihim bihijaratin min sijil, yaitu apa, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Ini kan sijil ini kan sudah ya tadi pasti tidak masuk akal ya. Kata sijil ini berarti tin mutahajjarat atau tanah yang dibakar.
yang dibuat untuk dijadikan sebagai azab, ya kan. Jadi Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menceritakan ya bahwa burung-burung itu berteriak-teriak sambil melemparkan batu-batu. Lalu Allah mengirimkan angin yang menerpa batu-batu itu sehingga menambah keras hantamannya. Tak seorang pun yang tertimpa kecuali ya modar lah. ya, oleh karena itu hikmahnya ini seperti yang ditanyakan panjenengan itu tadi. Hikmahnya dari beberapa kitab tafsir itu begini. Peristiwa penghancuran tentara gajah itu yang hendak merobohkan Ka'bah itu merupakan fakta sejarah peristiwa yang sangat besar ya. Sehingga tidak aneh jika semua bangsa Arab dan bangsa-bangsa di sekitarnya ya melalui cerita-cerita yang mutawatir setelahnya itu apalah mengetahui dan mempercayai terutama tentang ini yang penting kehebatan Ka'bah. Nah, termasuk juga keunggulan suku Quraisy yang merawat dan mengurus Ka'bah. Implikasinya apa? Kedudukan suku Quraisy semakin tinggi dan dihormati oleh bangsa-bangsa Arab. Tentu saja suku Quraisy merasa senang dan bangga dengan keadaan tersebut. Padahal sebab mereka pun bisa aman melakukan perjalanan dagang di musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam sesuai dengan Quran surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin itu kan. Bahkan tak sedikit di antara mereka menjadi sombong. Orang Quraisy ini akhirnya menjadi sombong. Padahal sebetulnya ya dalam peristiwa penghancuran pasukan gajah itu suku Quraisy tidak ikut apa-apa, ya kan? Tetapi terkena dampak positifnya, menjadi sombong gitu loh. Bahkan ketika tentara Abraha datang itu mereka menyingkir gitu loh. Dan ada dialog penting itu kan antara kakenda Syaibatul Hamdi Abdul Muttalib ya. Namanya beliau itu Syaibatul Hamdi karena begitu lahir dulu kakek Abdul Muttalib itu langsung beruban. Aneh kan, seperti marga Habaib Syaiban itu kan beruban, menandakan banyak keagungan, keilmuan dan keturunannya. Itu persoalan lain. Jadi ketika kakek Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi berdialog dengan Raja Abraha, misalnya bahasanya begini, bahasa enaknya. Raja Abdul Muttalib gitu loh. Apa yang sampean minta? Oh, saya minta harta-harta saya embek-embek saya itu, kuda-kuda saya dikembalikan. Tercengang Abraha, loh, sampean kan raja di dinasti Quraisy ini, kenapa sampean tidak meminta untuk saya tidak menghancurkan Ka'bah? Jawabannya kakenda Abdul Muttalib sangat tauhid ya kan. Oh, kalau saya meminta harta saya itu sudah lumrah. Tetapi kalau saya menyerahkan keamanan Ka'bah itu karena Ka'bah itu sudah ada yang menjaganya begitu loh, sekitar begitu. Jadi artinya saya tidak ada urusan dengan Ka'bah karena Ka'bah itu ada penjaganya yaitu Allah Rabbul Alamin begitu loh. Oleh karena itu ya sehingga dari berbagai penjelasan ini ada beberapa hikmah ya bahwa sebetulnya Allah itu menjaga dalam tanda kutip baiti rahmatihi. Jadi baitillah itu rumah rahmatnya begitu loh diartikan itu. Ya sebentar. Sehingga dari ayat itu maka dimaksur oleh Quran surat Al-Mu'min ya ayat 25 bahwa bismillahirrahmanirrahim wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Tipu daya orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah sia-sia belaka. Bahkan Quran surat Al-Mujadilah ayat 21 bismillahirrahmanirrahim kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa taala menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Ya kan ini sudah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Silakan. Ini sudah saya jawab dengan dalil-dalil. Ya, terima kasih. Sedikit Pak. Kalau saya salah dikoreksi. Enggak, saya sedikit boleh enggak? Sedikit aja tentang gajah itu. Pak, gini deh, kalau kita bicara secara akademis, saya rasa Anda juga harus buka literatur tentang
sejarah di mana gajah itu memang dijadikan alat perang oleh beberapa wilayah baik di India, Mediterania, Asia Tenggara. Jadi itu bukan hal yang aneh atau unik ya ketika gajah itu menjadi alat perang. Tapi kalau sudah masuk ke padang pasir akan jadi aneh. Oke, mungkin ada yang mau. Saya jawab dulu. Jadi begini, kalau kita bicara itu menjadi hal yang aneh bagi kita saat ini memang iya, karena kita berbicara sesuatu yang kita tidak ada pada tempatnya. Tapi pada zaman itu ketika orang menggunakan alat itu atau menggunakan gajah buat perang, tentu mereka berpikir Pak, bagaimana caranya agar gajah itu menjadi kendaraan untuk mereka berperang. Dan saya sudah katakan bahkan di Mediterania sendiri digunakan sebagai istilahnya gajah perang ini digunakan di Mediterania, di China, di banyak daerah India, di Sri Lanka itu digunakan. Nah, kalau kita bicara itu menjadi hal yang aneh, iya, karena kita berbicara perspektif kita yang saat ini kita menggunakan motor, menggunakan pesawat, menggunakan mobil. Bukan begitu. Maksudnya yang saya maksud di daerah-daerah yang Ibu maksud itu nggak beda jauhnya tentang Waikambas di Lampung istilahnya yang sama aja Pak, seperti manusia. Tapi kalau sudah mulai ke padang gurun pasir itu kan pasir itu kalau kita injak aja bisa jeblos ke dalam. Jadi binatang yang spesialisnya adalah onta. Mungkin ada yang mau bertanya yang lain, mungkin waktunya tersita sama saya lagi. Nanti kita bicara tentang padang pasir di mana itu berbicara kota Mekah. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Mohon maaf, sorry. Kalau kita bicara tentang struktur gurun Sahara, gurun ini, gurun itu, kita juga harus berbicara tentang apakah struktur kota Mekah itu seperti itu sampai bisa ditinggali saat sekarang ini gitu. Jadi Bapak bicara tentang Mekah ya diinjak sama gajah, sementara mereka juga punya hewan lain seperti onta atau apapun itu gitu. Jadi kita bicara tentang struktur antropologi Pak pada akhirnya gitu loh. Motor tank aja bisa ke gurun pasir kok, masa nggak tahu dia itu? Iya, jadi gitu. Kalau kita bicara, makanya saya bilang Bapak kalau mau membahas secara akademis, maka kita akan membawa beberapa. Maaf dong Pak, kalau ngomong kalau ada gajah, gajah kan binatang raksasa. Enggak, otakmu rusak tuh boy. Enggak usah boleh ngomong gitu. Kita akademis aja. Kok rusak apanya? Enggak usah gitu. Ayolah kita sebagai orang pendidikan aja bicaranya. Makanya saya bilang sama Pak Dana, saran. Kan enak, Ibu ini dari tadi bicara enak, tiba-tiba kok situ nyeletuk. Enggak usah, udah. Bisa juga gitu. Nggak usah dominem ya. Jadi gini, tadi Bang Zuma menjelaskan itu haknya Bapak Dana untuk menerima atau tidak. Kiai Ramli sudah jelasin. Bapak ini kan meminta secara akademis, maksudnya gini. Saran saya cuma satu. Ketika Bapak bicara tentang ranah misalkannya ke antropologi pada masa itu, bicarakan pada masa itu, jangan antropologi dulu dibawakan ketidakmungkinan pada saat sekarang ini. Banyak bahkan Kiai Ramli bilang apalagi yang sesuatu yang berbau konteks mukjizat, sesuatu yang tidak ternalar. Agama ini tidak bisa Pak semuanya masuk nalar, itu hal yang perlu kita pahami juga. Kemudian kalau Bapak bicara tentang struktur wilayah geografis, maka kita juga akan masuk ke ranah itu menggunakan fakta-fakta dan data-data gitu loh. Jangan membawa sesuatu yang bagi kita sesuatu yang tidak mungkin, padahal kita tidak membawa literaturnya, bantahannya secara akademis juga. Mungkin itu saran aku sih Pak. Kalau memang kita mau akademis gitu ya. Sudah, terima kasih. Bang Zuma atau Yai Romli siapa lagi mau bertanya silakan, saya standby. Saya sih ada pertanyaan lain, tapi ya, satu sudah diberi pertanyaan dijawab dengan luar biasa. Saya juga banyak terima kasih. Mungkin yang lainnya mau bertanya. Mumpung ada dikasih waktu, ada orang yang luar biasa di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mungkin Bang Zuma atau Yai Romli menyampaikan konklusi dari pertanyaan dari Pak Dana tadi mungkin. Oke, Bunda Bumi Rina. Jadi ya itu tadi seperti yang panjenengan sebutkan bahwa ketika kita berbicara tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, 3 pilar, qauli, fi'li, dan takriri, juga tentang kitab-kitab mutabaroh, ya, merupakan turunan dari Quran dan Sunnah. Ya, kita harus berpedoman kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu kan, seperti yang dibacakan oleh Pak Kiai. Bagus Zuma itu ya. Jadi yang terakhir bahwa jadi apa yang terjadi kepada para wali ya, itu adalah merupakan keramat atau karomah ya.
Kalau dalam lagunya Bang Haji itu kan ada judul lagu keramat itu ya kan. Ya, kalau terjadi kepada para nabi 124.000 nabi rasul itu namanya mukjizat. Yang jelas dan pasti baik keramat maupun mukjizat itu pasti kharikun bil adah. Ya, jadi artinya pasti tidak masuk akal, pasti tidak sesuai dengan kebiasaan ya. Bahkan di dalam kitab yang sama yaitu Syarhul Aqidatul Wasithiyah itu halaman 590 sampai 596 dikatakan bahwa kalau saya bacakan dalilnya panjang bahwa begini, semua mukjizat yang dimiliki oleh 124.000 kurang satu Nabi Rasul itu pasti dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, buktinya menurut Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ya dalam salah satu kitabnya bahwa ternyata baginda Nabi Muhammad SAW pernah menghidupkan 3 sosok ya, yaitu yang pertama Pabanda Abu Talib ya, Abdul Manaf bin Abdul Muttalib ya. Yang kedua sosok ayahanda Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang ketiga sosok ibunda Sayyidah Siti Aminah binti Wahbin Al-Quraisyiyah. Dihidupkan sebentar saja untuk mengikrarkan syahadatain, lalu setelah itu atas izin Allah juga pastinya lalu diwafatkan kembali. Dan itu menunjukkan bahwa semua pemukjizat para nabi dimiliki oleh baginda Nabi SAW, tetapi mukjizat baginda Nabi tidak dimiliki oleh Nabi Rasul yang lain. Misalnya tentang mukjizat Al-Quran dan mukjizat Isra Mi'raj, sehingga timbul proses sholat, bahwa sholat itu ternyata mi'rajnya kaum mukminin. Begitu Abah dan aku kemana-mana saya ini. lanjut begitu. Oke, terakhir dari saya mungkin ya. Zuma, monggo. Ya, terkait dengan ini pada saudara kita tadi Pak Dana. Jadi gini, di Al-Quran itu kan kita udah jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba bim musibah illa bi'idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Fa in tawallautum dikatakan fa in tawallaitum fa innama ala rasulina balagul mubin. Jadi apa yang terjadi terhadap Abraha itu atas izin Allah. Iya. Jadi musibah yang terjadi terhadap Abraha itu adalah atas izin Allah. Karena Allah yang mengizinkan, maka apapun bisa terjadi. Nah, terkait dengan apa yang saya bahasakan tadi, bahwa sebelum Abraham menyerang Ka'bah pada masa itu, beliau mengirim surat kepada Raja Najasyi untuk kemudian meminta bantuan. Ketika dia minta bantuan, tidak mungkin dia minta panser, tidak mungkin dia minta kuda, tidak mungkin dia minta mobil truk atau pesawat tempur, tidak mungkin. Kendaraan yang ada pada masa itu cuma gajah, dan yang bisa menaklukkan padang pasir hanya gajah. Anda bermimpi untuk minta semacam gerobak atau becak, itu nggak mungkin. Jadi sejarah ini sangat rasional. Tinggal kita bagaimana mengurai apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu kemudian. Dan yang terpenting adalah sudah ribuan tahun kemudian cendekiawan atau orang-orang yang memahami Al-Quran atau orang-orang yang memusuhi Al-Quran dan benci terhadap Al-Quran tidak dapat kemudian mengurai tentang Al-Fil ini, bahwa ada kesalahan atau ada sesuatu yang bertentangan dengan sejarah yang ada. Boleh kita minta sejarah versi manapun tentang Abraha, tentang apa yang diterangkan oleh surah Al-Fil. Kita urai mana yang benar, mana yang salah. Tapi toh sampai hari ini nggak ada. Usia daripada Al-Quran sudah 1400 tahun silam. Jadi ketika kemudian ada cerita di dalam Al-Quran, saatnya lah kita kemudian menelaah Al-Quran itu berdasar terhadap keilmuan. Karena prinsip di dalam Islam juga, orang yang menjabarkan sebuah pemahaman terhadap Al-Quran tanpa berguru kepada ahlinya, maka Allah mengatakan apa?
siap-siaplah mereka untuk menduduki api neraka. Masya Allah, Masya Allah. Barang siapa, kata Rasulullah, mengatakan sesuatu tentang kandungan Al-Quran tanpa ilmu, apa kata Rasulullah? Maka hendaklah ia bersiap-siap menduduki tempat kedudukan di dalam neraka. Kok bisa kayak begitu? Iya betul. Coba kita lihat deretan atau rentetan para murtadin. Adakah di antara mereka yang kemudian benar-benar belajar terhadap syekh, belajar tentang kepada para ulama, benar-benar menjadi murid dari guru-guru yang bersanad, kemudian dari perspektif pemahaman mereka tentang ilmu yang mereka diajarkan dari para ulama, guru-guru mereka, menyebabkan mereka murtad? Tidak sama sekali. Tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini yang murtad oleh karena dia memahami Al-Quran secara bersanad. Silakan. Tidak akan pernah ada yang bisa menunjukkan itu. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang kandungan Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaklah ia bersiap-siap menduduki tempat duduknya di dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Oleh karena itulah kemudian ya kami sangat menyadari bahwa ketika Al-Quran itu ditelaah tanpa guru, hanya ditelaah sendiri-sendiri, maka siapapun akan tersesat di sana. Contoh, jangan terlalu jauh ke Alfin. Buka aja halaman pertama Al-Quran yang diterangkan di sana. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dari ayat ini saja, kalau orang memahaminya tanpa ilmu, maka mereka akan menuduh terjemahan melakukan penipuan. Karena di situ tidak diterangkan Al-Quran. Bisa jadi yang diterangkan di situ adalah Taurat, bisa jadi Mazmur, bisa jadi Injil. Karena hanya dikatakan kitab. Zalikal kitabu. Tidak ada dikatakan zalikal Quran. Tidak ada. Tapi kenapa kemudian umat Islam menerangkan bahwa yang dimaksud di situ adalah Al-Quran? Nah, ini contoh kalau orang memahami Quran tanpa kaidah ilmu, tanpa didasari pendalaman terhadap apa yang terkandung dalam berdasarkan ilmu sanad, maka saya khawatirkan orang itu kelak nanti akan benar-benar murtad. Karena mencari kesalahan Al-Quran dengan menggunakan ilmu sendiri, sementara ilmunya tidak ada dasar pijakannya. Jadi seakan-akan dia mencetak sebuah bangunan, sementara cetakannya sendiri adalah cetakan rapuh. Ketika bangunan itu dia buatnya dengan cetakannya kemudian hancur, dia berputus asa kemudian lantas meninggalkan bangunan itu dan mengatakan semen ini jelek, pasir ini jelek, batu ini jelek, besi ini jelek. Sementara dia tidak sadar caranya membangun itu sudah keliru. Sekira demikian sementara dari saya. Terima kasih. Dinda Ripa, mungkin sesi ini bisa ditutup. Ya, oke, siap-siap Bang Zulma. Kalau nggak ada lagi yang mau menambahkan, gitu deh. Ya, mungkin ada yang mau closing statement, Yai Romli mungkin, biar kita close dulu untuk sesi ini. Atau Pak Dana ada ingin yang di-close? Iya, boleh Bunda. Oke, silakan. Begini saja. Saya langsung bacakan artinya saja. Ini hadisnya insya Allah mutawatir ya, bahkan hampir dibahas di dalam Kutubus Sittah atau apa. Hadisnya panjang, di akhir hadis itu berbunyi begini. Seandainya Baginda Musa, juga Baginda Isa hidup di zamanku, katakanlah begitu, tidak diperkenankan kepada beliau berdua kecuali mengikutiku. Itu kan? Itu hadis sahih, bahkan termaktub di dalam tafsir Ibn Katsir yang menyebutkan ada Baginda Isanya itu. Juz 3 halaman 330 atau halaman berapa ya, itu? Maaf, saya putus Pak Kiai Romli. Boleh saya tanya tadi? Mumpung saya ingat. Maaf. Masih ada lagi. Pak Kiai Romli, ya sebentar. Tadi saya ngomong atau saya di mute. Jadi saya nggak sampai ke Bapak. Jadi saya terima kasih sama Pak Zulkifli. Tadi saya Pak Romli tanyakan tentang Bapak Kiai Romli tadi tentang Rasulullah menghidupkan 3 orang itu, tentang orang dan 2 itu adalah orang tua Rasulullah. Terus bagaimana dengan hadis Sahih Muslim yang 203? Ya, itu dibahas itu. Jadi begini. Ya, 203. Boleh langsung singkat saja ya, karena ini nggak apa-apa. 12. Jadi begini. Ya, kalau udah mau tutup nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak benar begini. Di dalam ilmu mustalah hadis itu namanya ada
hadis yang tentang suatu hadis ada yang mendoifkan ya, ada yang mensohihkan ya. Nah, tetapi yang kita tidak boleh pakai itu adalah yang memalsukan, dituduh palsu. Hadis maudhu itu nggak boleh kita pakai ya. Tetapi jumhur ulama mengatakan As-Subki itu adalah salah satu imam ahli hadis ya, bahkan juga imam juga ahli Quran. Jadi pendapatnya itu bisa dijadikan hujah. Karena apa? Karena hadis do'if itu saja ternyata, saya tidak baca dalilnya, nanti kalau baca dalilnya panjang. Hadis do'if itu bisa dijadikan sebagai hujah, kecuali hadis Sahih Muslim itu do'if apa bagaimana yang 203 itu Pak? Itu posisi kedua ketiga setelah Al-Quran. Begini, hadis sahih ya, selama ada hadis lain tetapi hadis dari As-Subki itu tidak ada yang menilai bahwa itu adalah hadis maudhu atau hadis palsu ya, bisa dijadikan hujah begitu loh. Misalnya tentang itu saya tambahkan contohnya ya, bahwa baginda Nabi melihat Tuhan, tapi jangan dilihat jangan Tuhan berarti bisa dilihat tidak. Bi'ainai ra'sihi dengan mata kepala beliau. Jumhur, sebentar. Jadi artinya jumhur. Sekali lagi jadi begini, senyampang tidak ada yang memalsukan hadis dari As-Subki ini, maka bisa dijadikan pedoman juga. Karena apa? Karena ternyata di dalam berbagai hadis itu disebutkan ikhtilafu ummati rahmatun, ya kan? Itu sering saya sampaikan di berbagai Zoom. Jadi juga ikhtilafu ashabi rahmatun, gitu loh. Jadi ikhtilaf, perbedaan di dalam kalangan umatku itu rahmat itu, gitu loh. Yang tidak boleh itu ya hadis yang menerangkan, menolak tentang paham-paham usuluddin, paham-paham keimanan, itu aja. Jadi kalau selama pahamnya itu furu, paham yang soal cabang ya, itu gak masalah. Pendapat ini diikuti siapa? Diikuti oleh Ahmad bin Hambal, Dua Sufyan, pendiri mazhab juga siapa itu? Banyak itu. Nanti kalau saya baca dalilnya panjang lagi. Jadi artinya kita fokus kayak tadi Bapak ceritakan, Rasulullah bisa menghidupkan 3 orang itu, dan 2 orangnya adalah sebagai orang tua. 3 orang ya, tapi yang 2 orang tua itu adalah orang tua kandung Rasulullah. Nah, yang saya tanyakan tentang hadis Sahih Muslim ya 203 yang menyatakan bahwa orang tua ada di neraka. Oh itu, begini. Makanya kalau saya nggak lanjutin, maunya ke sana. Begini, itu panjang lagi, tetapi begini, ya. Jadi mana dulu lah, gitulah. Iya. Hadis Bukhari Muslim tentang ayahku dan ayahmu di neraka kan? Itu ya. Sebentar. Itu menurut beberapa jumhur ulama ahli tafsir dan ahli hadis itu merupakan kata-kata ikut menghormati begitu loh. Menghormati, berbela senasib. Jadi kata-kata senasib untuk orang Arabi ketika itu. Tetapi banyak hadis lain yang menyatakan bahwa ayah baginda Nabi itu bahkan terhadap leluhurnya, termasuk ayahnya baginda Ibrahim itu semuanya ahli surga, ya kan? Oke. Sebentar. Hadir kapan lagi? Kenapa saya? Room ini kapan lagi mau? Insya Allah tiap malam Pak, tiap malam kita akan adakan diskusi. Mungkin di closing aja dulu karena kepanjangan yang live. Adinda. Besok ya. Karena Pak Dana ini adalah teman kita yang baru, izinkan saya 2 menit untuk membahas tentang hadis yang tadi. Wah, asik. Terima kasih ya. Silakan Bang, lanjut Bang. Iya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanyai, wahai Rasulullah, di manakah ayahku berada? Nabi menjawab, di dalam neraka. Ketika orang itu berpaling untuk pergi, beliau memanggilnya lalu sabda, sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka. Ini adalah penghiburan Rasulullah kepada sahabatnya.
kepada orang yang bertanya kepadanya. Itu yang pertama. Kedua, apa yang dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW ini, itu penekanan terhadap orang yang bertanya. Seorang laki-laki bertanya, penekanan terhadap dia bahwa kedepannya orang yang tidak menyembah kepada Allah, meskipun dia orang terdekatmu, maka upahnya adalah neraka. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan ibunda Rasulullah SAW? Apakah benar dia itu adalah ahli neraka? Al-Quran menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Wa man dalla fa innama yadillu alaiha. Wa la taziru wazirah wisra ukhra. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulah. Barang siapa berbuat dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu untuk dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Apa maksudnya? Ternyata orang tua baginda Rasulullah SAW itu masuk dalam golongan kaum fatrah. Kaum di mana dia tidak mendapatkan utusan, tidak ada nabi yang datang kepada mereka. Maka Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah." Tidak ada siksaan bagi mereka yang tidak diutus nabi ataupun rasul kepada mereka. Nah, bagaimana dengan kedua orang tua Rasulullah? Apakah sudah ada datang nabi lalu kemudian dia ingkar sehingga mereka dikategorikan sebagai orang yang bukan muslim? Tidak. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi diri mereka datang kepada Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ini penekanannya udah jelas. Dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Pemberi Taubat, Maha Penerima Taubat, dan Maha Penyayang. Jadi udah jelas ini, di mana Rasul Muhammad SAW itu senantiasa selalu berdoa kepada Allah. Lalu kemudian janji Allah kepada Rasulullah dalam surah Ad-Duha ayat 5. Walau safayu dikatakan wala saufa yu'atika rabbuka fatarda. Semoga saya nggak salah, Ustaz. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bagaimana mungkin Rasulullah Muhammad SAW puas kalau kedua orang tua yang melahirkan dirinya ada di neraka? Nah, ini yang perlu dipahami. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang membantah itu. Contoh, watakallubaka fisajidin, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi, orang tua Rasulullah SAW ini diceritakan dalam ayat ini adalah orang-orang yang tidak kemudian pernah ada sejarah dalam hidupnya untuk menduakan Allah. Meskipun belum ada nabi, belum ada rasul kepadanya, namun di dalam kehidupannya dia tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang pernah terindikasi menyembah berhala. Maka Allah mengatakan, wahai Muhammad, watakallubaka fasajidin. Wahai Muhammad, aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang sujud. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW ini, sebelum dilahirkan oleh ibunya, beliau dari Adam turun ke keturunannya sampai kepada orang-orang yang sujud menyembah kepada Allah. Jadi dia tidak dikeluarkan dari badan manusia yang pernah diindikasikan menyembah berhala atau menyekutukan Allah. Saya kira begitu sebagai penutup pada sesi kali ini. Sebentar Gus. 2 menit. Silakan Pak, silakan. Masya Allah. Jadi sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Abah Gus Zuma. Jadi begini, tentang status baginda orang tetua dan leluhur baginda Nabi itu adalah semuanya di surga, ya.
Tadi ada ayat yang dibacakan oleh Abah Sumah tentang Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219 ya. Artinya baginda Nabi itu secara terus-menerus dipindahkan dari beberapa tulang rusuk yang suci pada rahim-rahim yang suci ya. Itu juga bisa dibaca Quran surat At-Taubah ayat 28. Juga bisa dibaca di dalam Quran surat Ibrahim ayat 40 ya. Bahkan orang yang mengatakan bahwa ya ayah bunda baginda Nabi dan leluhur baginda Nabi itu masuk neraka karena musyrik ya. Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi menjelaskan bahwa menyatakan orang seperti sesungguhnya orang yang berkata demikian itu pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab 57. Artinya saja begini. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya niscaya mereka dikutuk oleh Allah di dunia dan di akhirat dan disediakan untuk mereka siksa yang menghinakan ya. Tetapi terakhir dari berbagai penjelasan itu adapun tentang ini banyak hadisnya terutama dibahas oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, As-Suhaili, Al-Qurtubi, Muhibbuddin At-Tabari, Nasiruddin Ibnul Murid dan lain-lain. Adapun ini dibahas juga. Adapun tentang hadis yang artinya seorang laki-laki Arabi datang itu, wahai Rasulullah dan semuanya itu, sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada di neraka, tidak disepakati oleh beberapa perawi hadis, akan tetapi hanya diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah dari Sabit bin dari Anas. Inilah jalur yang dipakai oleh Imam Muslim. Riwayat ini bertentangan seperti diriwayatkan oleh Ma'mar dari Sabit dari Anas dengan perawi yang sahih yang tidak menuturkan kalimat ini. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada di neraka. Akan tetapi kalimatnya seperti ini. Berkata Al-A'rabi, ya Rasulullah, di manakah bapakku? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di neraka. Berkata Al-A'rabi, di manakah bapak panjenengan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila panjenengan melewati kuburan orang kafir, maka berilah ia kabar gembira, yaitu kabar duka dengan siksa neraka. Ini kan, ini kalimat ini tidak menginformasikan orang tua baginda sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Dan riwayat ini lebih fiqh, lebih kuat. Karena Ma'mar lebih dapat dipercaya, lebih fiqh daripada Hammad. Karena pada riwayat hadis yang lain, banyak yang diingkari. Terus banyak panjang. Kok begini, kalau membaca kitab. Jadi silakan semuanya ini. Ini ada aku. Ini bahkan ini ya. Abu Lahab ketika mendengar baginda Nabi itu lahir, beliau itu senang dan memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah. Sehingga diriwayatkan oleh Al-Hafidz Syamsuddin bil Al-Jazari telah diperlihatkan dalam mimpi setelah wafatnya Abu Lahab. Maka ditanyakan kepadanya, bagaimanakah keadaan panjenengan? Abu Lahab menjawab, aku berada di neraka. Gitu loh. Tetapi begini, Allah meringankan siksaku pada setiap malam Senin dan hari Senin. Dengan sebab aku telah memerdekakan budak Thuwaibah ketika diberi kabar kelahiran baginda Nabi. Dengan sebab Thuwaibah menyusui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab saja musuh besar baginda Nabi itu, pamannya sekalipun juga, besannya juga, itu setiap malam Senin dan Senin diberi minum air susu. Apalagi orang-orang tuanya ini. Silakan semua ini dibaca. Ini banyak, saya sebutkan nggak apa-apa. Dalam kitab Ghamsu Uyunil Basar juz 3 halaman 241, juga di dalam kitab Masalikul Khunafa fil Waldail Al-Mustafa halaman 12, halaman 18, halaman 27, halaman 42, halaman 43, halaman 51, halaman 52, halaman 53, halaman 60, halaman 3. Juga dalam kitab At-Ta'zim wal Minnah halaman 40 dan 43, juga 54. Juga dalam kitab Ardurjul Munifah
fil aba asy-syarifah halaman 18, juga yang terakhir di dalam kitab Mausu'atu Yusufiyah juz 1 halaman 136. Lanjut. Ya, oke. Itu dia ya. Tutup aja. Oke, itu barakallah ya. Makasih, itu dia Ustaz, ilmunya Ustaz. Ya, Syukran. Besok Bang Dana kalau mau di MMCI jam 8 lah. Ya, silakan Bang Dana ya, besok silakan mampir lagi ke MMCI. Silakan disimpan link Zoom-nya. Nanti tinggal klik saja kalau ingin berdiskusi lagi atau mempertanyakan sesuatu tentang Islam. Dan kita setiap hari insya Allah ada di sini, oke? Dan itu dulu ya ikhwan fisabilillah dari apa yang didiskusikan mulai dari tadi. Semoga kita mendapatkan hikmah dan pembelajaran. Namun sedikit dari saya sebelum saya tutup ya diskusi malam ini. Ketika kita berbicara tentang hikmah Al-Quran, maka silahkan saja mencari tahu, mempelajari, mengkaji Al-Quran. Tetapi Allah sudah katakan Al-Quran itu adalah ayat yang sangat jelas untuk orang-orang beriman dan bertakwa, dan Al-Qur'an adalah bisa diambil pelajarannya bagi mereka yang berakal sehat. Nah, contoh salah satu logika yang bisa kita ambil hikmah dari apa yang diusung oleh saudara kita Pak Dana yang mempertanyakan tentang surah Al-Fil, di mana adanya terjadi perang gajah atau perang yang membawa gajah sebagai alat tempur pada masa itu. Nah, masalahnya adalah secara logika Rasulullah itu dituduh bahkan orang yang tidak waras oleh orang yang membenci beliau, dan dituduh sebagai orang yang tukang tenun, tetapi tidak ada yang menyanggah surah Al-Fil dari orang-orang kafir Quraisy sekalipun. Kalau memang seandainya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi, maka yang pertama sekali membantah bukannya Pak Dana, bukan Tante Uti atau bukan CP, tetapi adalah Bani Quraisy sendiri. Ya, itu pasti akan dilakukan. Oke. Jadi sama seperti Abu Lahab yang benar-benar terbukti tidak pernah bertaubat sejak hidupnya, padahal Allah berikan waktu 10 tahun, padahal surah Al-Lahab, ketetapan Allah tentang Al-Lahab itu sendiri sudah turun. Iya. Itu adalah hikmah yang luar biasa bagi saya pribadi sebagai orang Islam, karena kami umat Islam yang diperintahkan untuk menggunakan akal sehat, mencari hikmah di dalam Al-Quran, bukan mencari kesalahan-kesalahan ya. Karena Al-Quran sendiri silahkan, jikalau ingin membuktikan Al-Quran adalah karangan dari Nabi Muhammad, maka kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jadi Allah perintahkan buatlah semisal Al-Quran. Sampai saat ini kita tidak menemukan apokrifa Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi terima kasih buat Pak Dana yang bertanya, karena itu juga ilmu buat kami. Silahkan bertanya lagi esok, semoga mendapatkan hikmah dan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hak prerogatif Allah lah yang memberikan hidayah kepada hambanya, bukan kami. Bisa jadi kami menjadi asbab, tetapi bukan kami yang memberi hidayah, tetapi Allah lah. Baik ikhwan fisabilillah yang ada di live comment Bang Zulkifli M. Abbas, silakan supportnya dengan selalu mengirimkan doa kepada kami yang ada di sini. Semoga kami selalu menampilkan hikmah, bil hikmah dalam berdakwah, dan semoga kami menjadi asbab orang terselamatkan sehingga berpindah tadinya tempatnya di neraka jahanam, kemudian berpindah menjadi tempatnya di jannah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jikalau kami di sini ada perkataan kami yang salah, harap dimaklumi karena kami adalah manusia yang pastinya tempat khilaf, kami bersedia untuk dikritisi jikalau memang kami salah, karena kita umat Islam saling melengkapi dalam ranah keilmuan. Terima kasih buat Gus Romli, Kiai Romli, dan Bang Zuma, Bang Zulkifli M. Abbas, juga Pak Dana sebagai penanya, dan teman-teman yang ada di MMCI dan tim MMCI sendiri. Saya Rifayah Diputri pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.